Mereka pikir aku ibu rumah tangga gagal, yang hanya numpang hidup. Mereka tidak tahu, dalam hitungan jam setelah mereka mengusirku, aku akan cabut napas finansial mereka selamanya. Sekarang mereka bertekuk lutut memohon belas kasihan dariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Putri dimanapun berada, kali ini Putri akan bercerita yang bisa menyayat hati dan semoga bisa menjadi motivasi yang baik untuk kita semua. Sebelumnya bunda-bunda absen dulu dari daerah mana saja. Untuk yang sudah subscribe, Putri ucapkan terima kasih dan semoga selalu lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Di tengah hiruk-pikuk metropolitan yang tak pernah tidur, ada dunia yang hanya dikenal oleh segelintir orang. Dunia di mana uang berbicara dalam bisikan, di mana kekuasaan tidak pernah menampakkan wajah aslinya, dan di mana para pemain sesungguhnya memilih bersembunyi di balik layar, membiarkan boneka-boneka mereka menari di atas panggung kehidupan. Kota ini adalah panggung sandiwara terbesar. Setiap hari, ribuan drama sosial dipentaskan di mal-mal mewah, restoran berkelas, dan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Di sana, para sosialita berlomba-lomba memamerkan status, para pebisnis pura-pura sibuk dengan ponsel di telinga, dan para pemengaruh media sosial menegakkan kepala tinggi-tinggi, percaya bahwa mereka adalah pusat dari alam semesta yang fana. Namun, di balik gemerlap lampu kota dan denting gelas kristal yang bersulang, ada hukum rimba yang tak tertulis. Di ekosistem kelas atas ini, predator tidak selalu berwujud serigala berbulu lebat dengan taring terhunus. Kadang, mereka datang menyamar sebagai mangsa. Kadang, mereka memilih diam, tenggelam dalam bayang-bayang, mengamati dengan sabar sebelum akhirnya menerkam saat yang paling tidak terduga. Namaku Amira Az-Zahra dan pada usia 32 tahun, aku adalah venture capitalist anonim yang mengendalikan ratusan miliar rupiah melalui perusahaan cangkang di berbagai sektor startup dan gaya hidup elit ibu kota. Namun, jika kau bertanya pada orang-orang di sekitarku, aku hanyalah seorang ibu rumah tangga gagap teknologi yang terlalu sering memakai daster lusuh dan beruntung bisa dinikahi oleh pria hebat. Rumah mewah bergaya Mediterania ini, dengan segala perabotan marmer dan lampu kristalnya, adalah kandang emasku. Sebuah ilusi sempurna yang kubangun sendiri, untuk menutupi kerajaan finansial yang sesungguhnya. Galih Mahendra, suamiku selama 5 tahun terakhir, adalah lambang kesempurnaan di mata publik. Seorang CEO startup tech yang karismatik, tampan, dan selalu memamerkan kesuksesannya di media sosial. Sayangnya, dia hanyalah benalu yang tak menyadari bahwa seluruh aliran dana seri A dan seri B di perusahaannya yang nyaris bangkrut itu berasal dari portofolio investasi rahasiaku. Dia adalah investasi terburuk yang pernah kulakukan. Proyek gagal yang sengaja kupertahankan hanya untuk menjaga statusku di mata masyarakat. Lalu ada Ibu Meli, ibu mertuaku, seorang wanita tua yang selalu tampil anggun dengan tas branded keluaran terbaru dan rajin menghadiri arisan kaum sosialita. Di balik senyum sucinya, dia adalah lintah darat berkedok agama yang menikmati fasilitas kartu kredit hitam tak terbatas, yang diam-diam aku autodebet pembayarannya dari salah satu rekening perusahaanku. Dia selalu memandangku dengan sebelah mata, menganggapku hanya numpang hidup pada keringat putranya. Dan hari ini, aku diperkenalkan pada pengkhianat ketiga, sahabat karibku sejak masa kuliah, Tasha. Pemilik butik mewah yang selalu menangis di pundakku saat bisnisnya nyaris kolaps setahun lalu. Dia tidak tahu bahwa angel investor yang menyelamatkan butiknya dari kebangkrutan adalah aku. Sore itu, Jakarta sedang diguyur hujan lebat. Aku memutuskan pulang lebih awal dari jadwal pertemuanku dengan tim akuntan forensiku. Aku tidak memberitahu Galih. Begitu mobilku memasuki garasi, mataku langsung tertuju pada sebuah mobil sports merah milik Tasha yang terparkir manis di sana. Kupikir dia datang untuk mengunjungiku, membawakan sekotak macaron mahal seperti biasanya, untuk mengeluhkan marin keuntungan butiknya yang kian menipis. Langkahku gontai saat menaiki tangga pualam menuju kamar utama di lantai 2. Suasana rumah terlalu sepi. Bahkan asisten rumah tangga kami sepertinya sudah disuruh pulang lebih awal. Udara dingin dari AC sentral menusuk kulitku. Namun, ada aroma lain yang mengganggu penciumanku. Wangi parfum Baccarat Rouge yang sangat menyengat. Parfum yang sama persis dengan yang selalu kupesankan khusus untuk Tasha dari Paris. Pintu kamar utama sedikit terbuka. Suara desahan napas dan tawa tertahan terdengar menjijikkan dari celah pintu kayu jati itu. Aku mendorong pintu perlahan tanpa suara. Mataku menangkap sebuah adegan klise namun mematikan. Di atas ranjang berspray sutra yang kubeli dari Milan,
Galih dan Tasya sedang bergumul tanpa sehelai benang pun. Tubuh mereka saling melilit seperti dua ekor ular kelaparan. Tasya mendesahkan nama suamiku dan Galih membalasnya dengan ciuman rakus yang tak pernah ia berikan padaku selama 2 tahun terakhir. Aku tidak menjerit. Aku tidak melempar vas bunga atau menangis histeris layaknya tokoh sinetron murahan. Aku hanya berdiri di sana, mengamati mereka dengan tatapan observatif dan sinis. Rasa muak mengalahkan rasa sakit di dadaku. Betapa bodohnya dua manusia ini. Mereka sedang berpesta di atas ranjang yang kubeli. Di dalam rumah yang sertifikatnya berdiri kokoh atas nama perusahaanku, menggunakan uang yang kuberikan secara sembunyi-sembunyi. Apakah AC-nya kurang dingin, Galih? Tanyaku datar, memecah keheningan nafsu mereka. Keduanya tersentak hebat. Galih hampir terjatuh dari ranjang. Wajahnya memucat pasi seperti mayat. Ia buru-buru menarik selimut menutupi tubuhnya. Tasya menjerit kecil, pura-pura terkejut. Namun, sekilas kulihat kilat arogansi di mata rubahnya. Amira, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Sayang, dengarkan aku dulu. Galih terbata-bata, mencoba memakai celananya dengan tangan gemetar. Tidak seperti yang kupikirkan. Aku melipat kedua tanganku di depan dada. Jadi, Tasya sedang melakukan inspeksi kasur secara mendalam, atau kau sedang mempresentasikan pitch deck startupmu di atas tubuhnya? Tasya merapikan rambutnya yang berantakan, menatapku dengan dagu terangkat. Hilang sudah wajah sahabat yang selalu menangis meminjam uang padaku. Amira, maafkan aku. Tapi Galih sudah lama tidak bahagia denganmu. Dia butuh wanita yang bisa mengerti dunianya, dunia bisnis, dunia kelas atas. Bukan wanita yang hanya tahu cara memakai daster lusuh dan menanak nasi. Aku nyaris tertawa mendengarnya. Dunia bisnis kelas atas? Dia bahkan tidak sadar bahwa butik mewahnya akan gulung tikar besok pagi jika aku menarik satu tanda tangan di atas kertas. Sebelum aku sempat menjawab, terdengar langkah kaki tergesa-gesa dari lorong. Ibu Meli muncul di ambang pintu. Wajahnya memerah karena napas yang terengah-engah. Sepertinya dia baru saja pulang dari acara arisannya, masih mengenakan kebaya brokat dan perhiasan emas yang mengilap. Dia melihat situasi di depannya, anak laki-lakinya yang memucat, sahabatku di atas ranjang, dan aku yang berdiri tenang layaknya hakim. Normalnya, seorang ibu yang bermoral akan menampar anaknya sendiri karena membawa aib ke dalam rumah. Namun, Ibu Meli bukanlah wanita normal. Ia adalah parasit yang selalu mencari inang yang paling menguntungkan. Matanya menatap Tasya sesaat, menilai perhiasan dan aura kesuksesan palsu yang membalut tubuh pelakor itu, sebelum akhirnya menatapku dengan penuh kebencian. Ibu, syukurlah ibu datang. Tolong jelaskan pada Amira. Rengek Galih seperti anak kecil yang ketahuan mencuri permen. Ibu Meli melangkah maju ke arahku tanpa peringatan. Tanpa sepatah kata pun, tangan kasarnya melayang ke udara. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi kiriku. Kepalaku sampai terpelanting ke samping. Rasa panas menjalar di wajahku, meninggalkan bekas kemerahan yang perih. Keheningan pekat menyelimuti kamar itu. Bahkan Galih dan Tasya tampak menahan napas. Aku menyentuh pipiku perlahan. Mataku menyipit, menatap lurus ke dalam pupil mata Ibu Meli yang bergetar, namun dipenuhi superioritas palsu. Beraninya kamu mengganggu kebahagiaan anakku. Teriak Ibu Meli dengan suara melengking yang memekakan telinga. Telunjuknya yang dihiasi cincin berlian, yang cicilannya kulunasi bulan lalu, menunjuk tepat ke hidungku. Kau ini istri yang tidak berguna, Amira. Selama 5 tahun kau hanya numpang hidup di rumah ini, menghabiskan uang anakku. Apa yang sudah kau berikan padanya? Tidak ada. Kau bahkan tidak bisa memberikan keturunan. Kau hanyalah parasit mandul yang mengeringkan rezeki Galih. Kata-katanya meluncur deras bak racun berbisanya. Hinaan, mandul, itu selalu menjadi senjata andalannya. Padahal, dia tidak tahu bahwa berdasarkan audit forensik medis yang kusimpan rapat-rapat di brankas pribadiku, Galihlah yang memiliki masalah kesuburan fatal. Tapi biarlah, kebodohan mereka adalah hiburan terbaikku saat ini. Ibu benar, tambah Tasya, kini berani bangkit dan merangkul lengan Galih dengan senyum kemenangan. Galih berhak mendapatkan wanita yang setara dengannya. Wanita yang bisa memberinya anak dan mendukung finansialnya. Bukan perempuan rumahan sepertimu. Galih, yang kini merasa mendapat dukungan penuh dari 2 wanita serakah di sekelilingnya, membusungkan dada. Amira, aku akan mengurus surat cerai kita. Rumah ini milikku.
Hasil kerja kerasku. Silakan kemasi barang-barangmu dan keluar dari sini malam ini juga. Jangan bawa barang berharga, karena kau tidak membeli apapun di sini. Aku terdiam, menahan tawa dingin yang menggelegak di dasar tenggorokanku. Mereka benar-benar mengusirku dari rumahku sendiri. Rumah yang sertifikat aslinya tersimpan atas nama firma investasiku. Mereka benar-benar berani merendahkan sang penguasa yang memegang nyawa finansial mereka di ujung jari. Pipi yang baru saja ditampar itu tidak lagi terasa sakit. Justru, tamparan itu adalah lonceng tanda dimulainya sebuah pembantaian yang elegan. Tamparan itu meluruhkan sisa-sisa belas kasihku sebagai seorang istri dan sahabat. Aku memutar tubuhku perlahan menghadap mereka bertiga dengan postur tegak yang aristokratis. Kuabaikan daster lusuh yang kukenakan. Auraku kini setajam pisau bedah. Baiklah, ucapku pelan. Namun, suaraku menggema di dinding kamar yang sunyi itu. Tidak ada isak tangis, tidak ada permohonan. Jika itu maumu, Galih, aku akan pergi malam ini juga. Nikmatilah istana ini bersama pelakor murahan itu. Ibu Meli mendecih sinis. Dasar perempuan tak tahu diuntung. Cepat pergi sebelum aku memanggil satpam untuk menyeretmu keluar. Tidak perlu repot-repot, Ibu. Aku tersenyum tipis. Senyum yang begitu dingin hingga membuat Galih sedikit mengernyitkan dahi. Aku tahu jalan keluar. Selamat bersenang-senang, kalian bertiga. Nikmatilah kandang emas ini selagi bisa. Aku melangkah keluar dari kamar utama tanpa menoleh lagi. Tidak ada barang yang perlu kukemasi. Pakaian dan tas di lemari itu hanyalah kostum penyamaranku. Dokumen-dokumen penting, perangkat keras berisi data-data keuangan, dan akses ke ratusan miliar rupiah sudah tersimpan aman di sistem cloud yang terenkripsi tingkat tinggi. Saat aku menuruni tangga, sayup-sayup kudengar tawa lega Ibu Meli dan Tasya. Mereka mengira telah berhasil mengusir hama dari rumah mereka. Mereka mengira telah memenangkan jackpot terbesar dalam hidup mereka. Mereka tidak tahu bahwa langkah kakiku yang meninggalkan rumah itu adalah langkah awal dari rentetan panjang gugatan perdata yang tak kasat mata. Begitu kakiku melewati gerbang utama, algoritma keuanganku akan mulai bekerja. Aku akan memastikan sang pelakor murahan, suami yang tak berguna, dan mertua yang gila harta itu akan memohon-mohon di bawah kakiku. Aku masuk ke dalam taksi yang sudah kupesan secara daring. Hujan masih turun rintik-rintik, menyamarkan senyum kepuasan di bibirku. Malam ini, Amira si ibu rumah tangga yang malang telah mati. Mulai besok pagi, likuidasi aset akan dilakukan tanpa ampun. Kupastikan mereka kelak akan merasakan bagaimana rasanya meringkuk di gubuk reot dengan bau selokan, menjadi gelandangan yang menangisi kehancurannya sendiri. Tirai pertunjukan telah dibuka. Mari kita lihat siapa yang akan tersenyum di babak terakhir. Taksi premium yang membawaku menembus derasnya hujan Jakarta akhirnya berhenti dengan mulus di pelataran Telangham, salah satu hotel paling eksklusif di jantung ibu kota. Supir bergegas membukakan pintu, memayungiku dari rintik hujan yang tersisa. Berbeda dengan daster lusuh yang melekat di tubuhku saat adegan pengusiran murahan beberapa jam lalu, kini aku telah menggantinya dengan mantel kasmir hitam dan gaun sutra haute couture yang sengaja kusimpan di loker VIP hotel ini. Staf hotel menyambutku dengan bungkukan hormat yang presisi, menyapaku sebagai Nyonya Amira, tamu istimewa pemegang akses penthouse permanen di lantai teratas. Inilah duniaku yang sesungguhnya. Sebuah singgasana sunyi yang jauh dari jangkauan nalar sempit suamiku. Aku melangkah masuk ke dalam penthouse yang kedap suara dan beraroma cendana mewah. Tanpa membuang waktu untuk meratapi pernikahan palsuku, aku menuangkan segelas macalan berusia 25 tahun, membiarkan cairan keemasan itu membakar tenggorokanku dengan elegan. Aku duduk di kursi kulit ergonomis di depan meja kerja marmerku. Layar laptop dengan tingkat keamanan milikku menyala. Hanya dengan beberapa ketukan sandi dan pemindaian retina, dashboard utama perusahaanku terbuka. Namun, sebelum aku memeriksa angka-angka raksasa itu, ada sebuah pertunjukan komedi yang harus kutonton. Aku mengeklik sebuah ikon rahasia berlambang mata di sudut layarku. Seketika, layar laptopku terbagi menjadi 6 jendela live feed dari kamera pengawas mikroskopis yang telah lama kutanam di setiap sudut rumah Mediterania itu. Rumah yang sertifikat aslinya tertulis mutlak atas nama firma investasiku, bukan atas nama si benalu arogan yang mengaku sebagai penguasa properti. Di layar beresolusi tinggi itu, terlihat ruang tamu utamaku kini berubah menjadi arena perayaan bagi para pengkhianat. Galih, Tasya, dan Ibu Meli duduk mengelilingi meja marmer, menenggak sampanye mahal yang diam-diam ku beli dari lelang tertutup di Paris.
Wajah mereka memancarkan kemenangan. Sebuah ilusi kekuasaan yang sangat menggelikan untuk ditonton dari atas sini. Akhirnya rumah ini bersih juga dari hama, ucap Ibu Meli dengan nada angkuh, memutar-mutar gelas sampanye di jemarinya yang dihiasi berlian. Ibu sudah muak melihat Amira bertingkah seolah dia nyonya rumah yang suci, padahal dia cuma numpang hidup. Tidak ada kontribusinya sama sekali untuk keluarga kita. Cuma bisa menguras uangmu, Galih. Dasar parasit. Untunglah sekarang ada Tasha yang jauh lebih mapan. Tasha, si pelakor murahan yang masih memakai sisa parfum Batcara Trouge menjijikan itu, tersenyum manja sambil menyandarkan kepalanya di bahu Galih. Tangannya dengan centil membelai dada suamiku. Tante Meli, tenang saja. Besok pagi-pagi sekali aku akan panggil desainer interior kepercayaanku. Kita rombak semua perabotan kuno pilihan Amira. Aku ingin rumah ini mencerminkan status Galih sebagai CEO sukses. Bukan rumah wanita kampung yang tidak tahu selera pasar. Galih tertawa lebar. Tawa arogan dari seorang pria inkompeten yang merasa berada di puncak dunia. Lakukan apapun yang kamu mau. Sayang. Kartu kreditku selalu terbuka untukmu. Amira sudah kuusir tanpa membawa sepeser pun. Biar dia merasakan kerasnya hidup di luar sana tanpa fasilitas dariku. Dia pikir aku tidak bisa hidup tanpanya? Aku ini pionir teknologi masa depan. Aku menyesap mataku perlahan, tersenyum sinis menatap layar monitor. Pionir teknologi, perusahaan startupnya bahkan tidak memiliki fundamental yang sehat. Jika bukan karena suntikan dana rahasiaku bulan lalu, server perusahaannya sudah disita. Sungguh pemandangan yang memuakkan, sekaligus memabukkan. Mereka saling memuji, membusungkan dada di atas properti milikku, bersulang menggunakan gelas kristal milikku. Mereka mengira malam ini aku akan menangis meratapi nasib, menjadi gelandangan, mencari tumpangan untuk tidur di gubuk reot dengan bau selokan yang menyengat. Mereka salah besar. Justru merekalah yang sedang menari riang di bibir jurang kebangkrutan, menunggu waktu yang tepat untuk kujatuhkan, kuinjak, dan kujadikan sampah sejarah yang bahkan tak layak lagi untuk diingat oleh peradaban. Cukup sudah hiburan murahan ini. Aku menutup jendela live feed dan beralih ke dashboard keuanganku yang sebenarnya. Mataku menyapu deretan portofolio investasi yang memuat perputaran dana bernilai triliunan rupiah. Di sana, di bagian proyek-proyek berisiko tinggi, terdapat dua entitas yang sangat kukenal. Tech Mahend, startup milik Galih, dan Tas Couture, butik mewah milik sahabat pengkhianatku. Keduanya beroperasi sepenuhnya karena belas kasihan perusahaan cangkang yang kukendalikan dari balik layar. Aku meraih ponsel satelitku dan menekan nomor panggilan cepat. Hanya butuh 2 dering sebelum suara berat dan formal di seberang sana menjawab. Selamat malam, Nyonya Amira. Ada presiden yang bisa saya selesaikan untuk Anda malam ini? Sapa Andreas, pengacara korporat sekaligus kepala tim manajemen asetku yang paling kejam. Malam, Andreas. Waktunya bersih-bersih. Jawabku dengan nada dingin dan tanpa ampun. Pertama, bekukan secara bertahap semua fasilitas Ibu Meli. Hentikan sistem auto-debit dari rekening bayanganku untuk kartu kredit hitamnya, asuransi kesehatannya, dan tagihan keanggotaan arisan sosialitanya. Biarkan tagihannya meledak dan ditagih oleh debt collector mulai minggu depan. Dimengerti, Nyonya. Sistem perbankan kita akan memblokirnya secara otomatis pada tengah malam ini. Kedua, lanjutku, mengarahkan kursor pada grafik startup Galih yang dipenuhi dengan deretan aset beracun. Aku ingin kau memulai persiapan audit forensik secara senyap dan menyeluruh terhadap Tech Mahend. Lacak setiap mutasi dana investor yang dia selewengkan untuk membiayai gaya hidup pribadinya dan membelikan apartemen untuk si pelakor itu. Kumpulkan buktinya tanpa celah. Kita akan menyiapkan gugatan perdata dengan pasal penggelapan dana korporasi. Dan pastikan setelah gugatan itu masuk pengadilan, nama Galih Mahendra akan langsung terdaftar di Blacklist BI. Aku tidak ingin dia bisa meminjam uang 100.000 rupiah pun dari bank manapun di republik ini. Terdengar ketukan keyboard yang cepat dari ujung telepon. Ini akan sangat mudah, Nyonya. Keuangannya sangat berantakan dan penuh lubang manipulasi. Dia tidak memiliki perlindungan hukum apapun untuk melawan kita. Sempurna. Dan untuk Tasha Couture, jangan sentuh dulu. Biarkan dia merasa sangat aman. Malam ini, kita memiliki hak veto mutlak atas arah perusahaannya. Aku ingin menyita seluruh aset butiknya nanti sebagai capital gain perusahaanku. Tepat di saat dia sedang menggelar ekspansi dan merasa paling berjaya. Rencana yang sangat elegan dan presisi, Nyonya Amira.
Sebagai pemegang saham pengendali, Anda adalah eksekutor mutlak bagi masa depan mereka berdua. Kapan kita akan melakukan likuidasi aset secara paksa atas properti rumah yang saat ini sedang mereka tempati? Aku melirik kembali ke jendela kamera pengawas yang kuminimalkan di sudut layar. Galih dan Tasha sedang berciuman lagi, merayakan ilusi masa depan yang tidak akan pernah ada. Belum, Andreas. Jangan merusak pesta kecil mereka malam ini. Biarkan mereka berilusi bahwa mereka adalah raja dan ratu di istanaku. Kita biarkan mereka memanjat lebih tinggi ke puncak kesombongan, agar ketika aku memotong talinya, mereka jatuh lebih keras, hancur berkeping-keping tanpa ada seorang pun yang sudi memungutnya. Baik, Nyonya. Saya akan mengurus draft dokumen-dokumennya malam ini juga. Panggilan terputus. Ruangan penthouse kembali hening, hanya menyisakan derupelan pendingin ruangan dan denting es batu di gelasku. Aku menyandarkan punggungku ke kursi kulit, merasakan aliran adrenalin yang dingin, namun sangat memuaskan, merayapi nadiku. Galih Mahendra, Tasha, dan Ibu Meli. 3 manusia bodoh yang nekat menggigit tangan yang selama ini menyuapi mereka emas. Malam ini mereka boleh tertawa, merayakan kehinaanku, dan menenggak sampahnya dengan kesombongan yang menjijikkan. Mereka pikir menyingkirkan wanita pendiam adalah sebuah prestasi monumental. Namun, mereka lupa satu hal mendasar. Dalam rantai makanan predator, entitas yang tak terlihat adalah yang paling mematikan. Aku akan menguliti mereka dari segala status sosial dan kekayaan palsu yang mereka banggakan, menyisakan hanya keputusasaan yang telanjang dan utang yang mencekik. Dan aku akan menonton proses kehancuran itu dari atas sini. Bersih, tak tersentuh, dan tanpa setetes pun belas kasihan. Cahaya matahari pagi menembus jendela kaca flortu Ciiling di pentouseku, memantulkan kilau kemasan pada cangkir espresso di tanganku. Pagi ini, udara terasa jauh lebih segar. Tidak ada lagi aroma batcara trouge murahan yang mengotori oksigenku. Tidak ada lagi suara dengkuran pria inkompeten di sebelahku atau celotehan mertua yang merendahkanku dari meja makan. Aku berdiri di depan cermin, mengancingkan blazer Armani hitam yang melekat sempurna di tubuhku. Era daster lusuh dan akting sebagai wanita penurut yang bodoh telah resmi berakhir semalam. Mulai detik ini, aku kembali menjadi diriku yang sesungguhnya. Sang kaisar yang duduk tenang di puncak rantai makanan. Tepat pukul 8 pagi, layar monitor raksasa di ruang kerjaku menyala, menampilkan 2 wajah pria berjas rapi dengan raut wajah sangat serius. Di sebelah kiri adalah Andreas, pengacara korporatku. Di sebelah kanan adalah Satria, kepala analis keuangan di firma Venture Capital milikku. Mereka adalah pedang dan perisaiku. 2 orang yang tahu persis seberapa mematikannya seorang Amira jika wilayah kekuasaannya diganggu. Selamat pagi, Nyonya Amira, sapa Satria, memecah keheningan. Sesuai instruksi darurat Anda semalam, tim kami tidak tidur untuk melakukan audit forensik awal terhadap arus kas Tek Mahen. Aku menyesap espressoku dengan tenang. Beri aku angka pastinya, Satria. Seberapa dalam si benalu itu menggali kuburannya sendiri? Satria memunculkan sebuah grafik dashboard yang dipenuhi garis merah menukik tajam. Sangat dalam, Nyonya. Suami Anda, maaf, mantan suami Anda, bukan hanya CEO yang bodoh, tapi juga kriminal yang ceroboh. Dari total dana seri B sebesar 50 miliar rupiah yang firma Anda suntikkan 3 bulan lalu, lebih dari 30-nya telah menguap menjadi aset beracun. Aku menyandarkan punggung ke kursi kulitku. Rincikan dengan jelas. Galih Mahendra memalsukan laporan Research and Development. Ia menggunakan dana perusahaan cangkang kita untuk melakukan pembelian aset pribadi atas nama pihak ketiga. Kami melacak aliran dana tersembunyi sebesar 1,5 miliar rupiah yang ditransfer ke sebuah perusahaan developer untuk melunasi sebuah unit apartemen mewah di kawasan SCBD. Sertifikat apartemen itu terdaftar atas nama Tasha Pramesti. Tasha, si pelakor murahan yang semalam berani menceramahiku tentang dunia bisnis kelas atas, di atas ranjangku sendiri. Ternyata, kelas atas, yang ia banggakan tak lebih dari hasil mencuri uang sakuku. Belum selesai, Nyonya, lanjut Satria, suaranya terdengar muak. Ada penarikan lain sebesar 800 juta rupiah melalui vendor fiktif. Uang itu digunakan untuk membeli secara tunai sebuah mobil sports merah yang terparkir di garasi Anda semalam. Lagi-lagi atas nama Tasha. Total 16,3 miliar rupiah. 16,3 miliar rupiah melayang untuk membiayai selangkangan suamiku. Galih benar-benar tidak memiliki otak.
Dia mengira dana dari angel investor anonim adalah mesin ATM pribadinya. Dia tidak sadar bahwa setiap keping rupiah yang ia curi itu memiliki pelacak digital yang langsung bermuara ke layar monitorku. Mataku beralih ke layar Andreas. Bagaimana dari segi hukum, Andreas? Pengacara paruh itu tersenyum tipis. Senyum predator yang mencium aroma darah segar. Ini adalah kasus penggelapan dana korporasi berskala besar, Nyonya. Buktinya sangat solid. Tidak ada ruang untuk penyangkalan. Kita bisa langsung menyusun draft gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi sebesar 3 kali lipat dari nilai yang digelapkan. Selain itu, kami juga akan melaporkan tindak pidana pencucian uang ini ke otoritas berwenang. Kapan surat gugatannya siap dilayangkan di mejanya? Draft kasarnya akan selesai dalam waktu 48 jam. Begitu Anda memberikan perintah eksekutor, kami akan mendaftarkannya ke pengadilan secara diam-diam. Dan sesuai protokol perbankan, dalam hitungan jam setelah gugatan terdaftar, nama Galih Mahendra akan langsung masuk ke dalam daftar Blacklist BI. Blacklist BI. 2 kata ajaib yang akan mematikan detak jantung finansial Galih selamanya. Kartu kreditnya akan ditolak, rekeningnya akan dibekukan, dia tidak akan bisa menyicil rumah, membeli mobil, atau bahkan meminjam modal sekecil apapun dari bank manapun. Dari seorang CEO palsu yang arogan, ia akan terdegradasi menjadi sampah sejarah yang tak berguna di dunia bisnis. Tahan dulu gugatan itu, perintahku dingin. Biarkan mereka menikmati euforia kemenangan palsu ini sedikit lebih lama. Aku ingin mereka merasa sangat aman sampai mereka tidak menyadari ada jerat kawat tak kasat mata yang melilit leher mereka. Andreas mengangguk mengerti. Lalu, bagaimana dengan proses likuidasi aset untuk rumah Mediterania yang saat ini mereka tempati? Apakah kita akan mengirimkan tim pengosongan hari ini? Aku mengetukkan kuku berpoles French manicure ke atas meja marmer. Terbayang wajah Ibu Meli semalam yang dengan angkuh menampar pipiku dan meneriakkan kata-kata kotor. Wanita tua serakah yang menganggapku numpang hidup dan parasit mandul. Tidak hari ini. Tapi mulailah proses legalnya. Pindahkan kepemilikan rumah itu dari firma propertiku ke sebuah trust fund non-liquid. Pastikan Galih tidak punya celah hukum sehelai rambut pun untuk mengklaim rumah itu sebagai harta gonogini. Dimengerti, Nyonya. Apakah pemutusan sistem autodebit untuk Ibu Meli sudah berjalan sukses semalam? Tanyaku beralih. Satria yang menjawab dengan nada geli. Sudah, Nyonya. Faktanya, 1 jam yang lalu, sistem kami mendeteksi 3 kali penolakan transaksi dari kartu kredit Ibu Meli di sebuah butik perhiasan di Plaza Indonesia. Tagihannya sebesar 450 juta rupiah ditolak oleh sistem. Pihak bank sudah mulai mengirimkan notifikasi penundaan pembayaran ke nomor pribadinya. Aku tersenyum. Senyum tulus pertamaku pagi ini. Ibu Meli pasti sedang marah-marah di depan kasir butik saat ini, mengutuk mesin EDC yang ia pikir rusak, tanpa tahu bahwa sumber air surgawi telah kumatikan secara permanen. Wanita itu akan segera menyadari bahwa tanpa uangku, wibawanya tak lebih berharga dari debu jalanan. Bagaimana dengan butik Tasya? Tanyaku, beralih pada target ketiga. Butik Tasya Skutur masih dalam portofolio kita. Mereka baru saja mengajukan proposal untuk suntikan dana tahap kedua demi membuka cabang di Senayan City bulan depan. Tasya sangat bergantung pada persetujuan kita. Setujui proposalnya? Titahku tanpa ragu. Satria tampak terkejut. Disetujui, Nyonya? Setujui. Tapi tambahkan klausul agunan pribadi. Minta dia menjaminkan apartemen mewah dan mobil sports hasil curiannya itu ke dalam kontrak. Dan yang paling penting, pertegas klausul hak veto mutlak milikku sebagai pemegang saham mayoritas. Biarkan dia menandatangani kontrak bunuh diri itu. Nanti, pada saat acara peluncuran cabangnya, aku sendiri yang akan menggunakan hak itu untuk mematikan bisnisnya, menyita semuanya sebagai capital gain perusahaanku. Kedua pria di layar monitor itu terdiam sejenak, menelan ludah, menyadari betapa kejam dan rapinya skenario yang kubuat. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah pembantaian finansial yang dirancang dengan akurasi bedah. Kami akan laksanakan dengan presisi absolut, Nyonya Amira, ucap Andreas, menundukkan kepalanya dengan penuh hormat. Mereka semua merendahkanku karena aku tidak bisa memberi keturunan. Mereka menyebutku wanita mandul yang tidak berguna. Mereka salah besar. Aku tidak melahirkan seorang bayi rapuh. Aku melahirkan kekuasaan yang absolut. Sambungan video dimatikan. Layar kembali menampilkan pergerakan saham global. Aku menyesap tetes terakhir kopi di gelasku,
merasa luar biasa puas. Nikmatilah oksigen kalian hari ini, Galih, Tasha, Ibu Meli. Karena besok lusa, saat oksigen finansial itu kucabut dengan paksa, kalian akan merangkak mencariku. Aku akan memastikan kalian hidup mengais-ngais layaknya gelandangan, tidur berdesakan di sebuah gubuk reot dengan bau selokan yang menguar tajam, dan mengingat tamparan semalam sebagai kesalahan paling fatal yang pernah kalian lakukan seumur hidup. 3 hari telah berlalu sejak malam pengusiran itu. 3 hari sejak aku melepaskan dasar lusuh dan predikat sebagai wanita, numpang hidup, yang tidak berguna. Di dalam ruang kerja pentouseku yang berpendingin udara konstan dan beraroma kopi Arabica mahal, aku menatap sebuah dokumen elektronik yang baru saja dikirimkan oleh Satria, kepala analis keuanganku. Itu adalah proposal ekspansi tes kutur. Di halaman terakhir, tertera tanda tangan Tasha Pramesti yang meliuk-liuk angkuh, menyetujui klausul penambahan agunan pribadi demi suntikan dana 10 miliar rupiah. Sang pelakor murahan itu begitu mabuk oleh ilusi kesuksesannya, hingga ia dengan sukarela menjaminkan apartemen mewah dan mobil sportsnya. Ia juga menandatangani persetujuan atas hak veto mutlakku sebagai pemodal utama di atas kertas bermaterai. Bodoh. Dia baru saja menyerahkan lehernya ke dalam tiang gantungan yang kubangun sendiri. Aku menorehkan tanda tangan digital pribadiku untuk mengesahkannya. Kelak, seluruh kemewahan itu akan kusita sebagai capital gain yang manis untuk perusahaanku. Perangkap telah terkunci sempurna. Aku beralih ke layar monitor kedua di sebelah kiriku. Jendela live feed dari rumah Mediterania milikku menampilkan kekacauan kecil yang sangat menghibur. Ruang makan utama yang biasanya dipenuhi tawa arogan kini terasa sedikit tegang dan bising. Ibu Meli duduk di kursi makan dengan wajah ditekuk rapat, melempar tas Hermes yang kubelikan tahun lalu ke atas meja marmer dengan kasar. Galih, kamu harus segera menelepon manajer bank sialan itu. Omel Ibu Meli dengan nada melengking yang memekakkan telinga, bahkan menembus speaker laptopku. Kamu tahu betapa malunya ibu hari ini? Kartu kredit VIP ibu ditolak 3 kali di Plaza Indonesia. Kasir rendahan itu menatap ibu seolah ibu ini gelandangan yang tidak bisa membayar kalung berlian. Ini pasti gara-gara si parasit Amira itu. Sebelum pergi, dia pasti sengaja mengacaukan sesuatu di rumah ini. Kan, Galih? Si benalu yang masih mengenakan piyama sutra di tengah hari kerja memijat pelipisnya dengan frustrasi. Wajahnya yang biasa tampan kini terlihat kusam karena kurang tidur. Ibu, tolong tenang sedikit. Itu cuma glitch sistem perbankan. Server mereka sedang maintenance massal. Kilah Galih, suaranya bergetar menutupi kepanikan. Kartu korporatku juga aneh pagi ini. Pembayaran premi asuransi VIP-ku gagal di auto debit. Aku sudah menyuruh sekretarisku untuk mengurusnya. Kita ini klien prioritas. Bank nggak mungkin berani memblokir kita. Aku tertawa pelan. Tawaku menggema di ruangan sepi ini. Klien prioritas? Status prioritas kelas VIP itu melekat pada rekening bayangan firma investasiku, bukan pada nama Galih Mahendra. Mereka benar-benar mengira pemblokiran itu adalah kesalahan teknis komputer. Mereka tidak tahu bahwa firewall keuanganku telah memutus akses mereka ke dunia luar. Tali kekang itu mulai mengencang, mencekik suplai oksigen mereka perlahan-lahan. Di tengah kepanikan kecil itu, Tasha melangkah masuk ke ruang makan. Ia tampak tidak peduli dengan keluhan Ibu Meli atau wajah stres Galih. Ia sibuk menatap layar ponselnya, tersenyum manja bak ratu sejagat yang baru saja dimahkotai. Sayang, rengek Tasha menghampiri Galih dan mengecup pipinya dengan centil. Kamu jangan terlalu memikirkan urusan ban. Lihat ini. Aku baru saja dapat konfirmasi dari vendor dekorasi untuk acara pernikahan siri kita minggu depan. Aku ingin memakai tema white elegance. Dan perhiasan yang kupesan untuk gala dinner peluncuran cabang butikku besok lusa sudah siap untuk diambil. Galih mencoba memaksakan senyum, meski raut wajahnya menceritakan kepanikan finansial yang mulai ia sadari di alam bawah sadarnya. Tentu, sayang. Lakukan apapun yang membuatmu bahagia. Aku akan pastikan dananya cair sore ini. Tech Mahen sedang dalam masa keemasan. Kebohongan yang sangat menyedihkan. Laporan audit forensik dari timku menunjukkan bahwa saldo kas Tech Mahen saat ini kurang dari 50 juta rupiah. Sisanya telah menjadi deretan aset beracun yang siap meledak di wajahnya. Galih sama sekali tidak memiliki uang untuk mendanai pernikahan siri mereka, apalagi untuk membayar puluhan vendor gala dinner Tasha. Tapi ego laki-lakinya terlalu besar untuk mengakui bahwa ia sedang meluncur ke dasar jurang kebangkrutan tanpa istrinya. Ibu setuju dengan Tasha,
Sahut Ibu Meli tiba-tiba, kembali bersemangat mendengar kata pesta dan perhiasan. Kita harus buat acara peluncuran butikmu itu sangat meriah. Biar semua orang di lingkaran sosialita Ibu tahu kalau anakku sudah membuang wanita mandul itu, dan mendapatkan wanita berkelas sepertimu. Amira pasti sedang menangis darah di pinggir jalan sekarang, menyesali nasibnya. Aku menyentuh pipi kiriku dengan ujung jari, tepat di tempat tamparan wanita tua itu mendarat. Tangis darah? Tidak. Ibu Meli. Air mataku terlalu mahal untuk diteteskan demi menangisi sampah sejarah seperti kalian. Saat ini aku sedang tersenyum menatap angka-angka kehancuran kalian yang terus bertambah di layarku. Ponsel satelit di atas mejaku bergetar, memecah lamunanku. Andreas menelepon. Nyonya Amira, laporannya sudah lengkap. Lapor pengacara korporatku itu tanpa basa-basi. Draft gugatan perdata atas nama Galih Mahendra sudah ditandatangani oleh tim legal utama. Nilai tuntutan ganti rugi yang kami ajukan adalah 50 miliar rupiah, mencakup penggelapan pokok, manipulasi pajak, dan denda imaterial. Selain itu, perintah likuidasi aset untuk mengosongkan rumah Mediterania tersebut sudah mendapat stempel legal dari notaris trust fund kita. Sangat efisien. Andreas, kapan Anda ingin saya bertindak sebagai eksekutor untuk menjatuhkan bom ini? Nyonya, kami bisa menyeretnya ke kantor polisi malam ini juga jika Anda menginginkannya. Jangan terburu-buru, balasku. Mataku masih terpaku pada layar monitor, tempat Tasha sedang sibuk memamerkan desain gaun pengantinnya kepada Ibu Meli. Mereka sedang merencanakan sebuah perayaan besar. Gala dinner peluncuran cabang Tasha, lusa malam. Acara itu akan dihadiri oleh banyak media, investor bodoh yang ingin dijilat Galih, dan puluhan sosialita kenalan Ibu Meli. Anda bermaksud? Tebak Andreas. Aku ingin menghancurkan mereka tepat di puncak kebahagiaan mereka. Di depan semua orang yang ingin mereka pamerkan. Aku akan datang ke sana, bukan sebagai istri yang terbuang, tapi sebagai penagih utang yang akan mencabut nyawa mereka. Nikmatilah oksigen kalian hari ini, Galih, Tasha, Ibu Meli. Karena besok lusa, saat oksigen finansial itu kucabut dengan paksa, kalian akan merangkak mencariku. Aku akan memastikan kalian hidup mengais-ngais layaknya gelandangan, tidur berdesakan di sebuah gubuk reot dengan bau selokan yang menguar tajam, dan mengingat tamparan semalam sebagai kesalahan paling fatal yang pernah kalian lakukan seumur hidup. 3 hari telah berlalu sejak malam pengusiran itu. 3 hari sejak aku melepaskan daster lusuh dan predikat sebagai wanita, numpang hidup, yang tidak berguna. Di dalam ruang kerja pentou seku yang berpendingin udara konstan dan beraroma kopi Arabica mahal, aku menatap sebuah dokumen elektronik yang baru saja dikirimkan oleh Satria, kepala analis keuanganku. Itu adalah proposal ekspansi tes kutur. Di halaman terakhir, tertera tanda tangan Tasha Pramesti yang meliuk-liuk angkuh, menyetujui klausul penambahan agunan pribadi demi suntikan dana 10 miliar rupiah. Sang pelakor murahan itu begitu mabuk oleh ilusi kesuksesannya, hingga ia dengan sukarela menjaminkan apartemen mewah dan mobil sportsnya. Ia juga menandatangani persetujuan atas hak veto mutlakku sebagai pemodal utama di atas kertas bermaterai. Bodoh. Dia baru saja menyerahkan lehernya ke dalam tiang gantungan yang kubangun sendiri. Aku menorehkan tanda tangan digital pribadiku untuk mengesahkannya. Kelak, seluruh kemewahan itu akan kusita sebagai capital gain yang manis untuk perusahaanku. Perangkap telah terkunci sempurna. Aku beralih ke layar monitor kedua di sebelah kiriku. Jendela live feed dari rumah Mediterania milikku menampilkan kekacauan kecil yang sangat menghibur. Ruang makan utama yang biasanya dipenuhi tawa arogan kini terasa sedikit tegang dan bising. Ibu Meli duduk di kursi makan dengan wajah ditekuk rapat, melempar tas Hermes yang kubelikan tahun lalu ke atas meja marmer dengan kasar. Galih, kamu harus segera menelepon manajer bank sialan itu. Omel Ibu Meli dengan nada melengking yang memekakkan telinga, bahkan menembus speaker laptopku. Kamu tahu betapa malunya ibu hari ini? Kartu kredit VIP ibu ditolak 3 kali di Plaza Indonesia. Kasir rendahan itu menatap ibu seolah ibu ini gelandangan yang tidak bisa membayar kalung berlian. Ini pasti gara-gara si parasit Amira itu. Sebelum pergi, dia pasti sengaja mengacaukan sesuatu di rumah ini. Kan? Galih. Si benalu yang masih mengenakan piyama sutra di tengah hari kerja memijat pelipisnya dengan frustrasi. Wajahnya yang biasa tampan kini terlihat kusam karena kurang tidur. Ibu, tolong tenang sedikit. Itu cuma glitch sistem perbankan. Server mereka sedang maintenance massal. Kilah Galih, suaranya bergetar menutupi kepanikan.
Kartu korporatku juga aneh pagi ini. Pembayaran premi asuransi VIP-ku gagal di auto debit. Aku sudah menyuruh sekretarisku untuk mengurusnya. Kita ini klien prioritas. Bank nggak mungkin berani memblokir kita. Aku tertawa pelan. Tawaku menggema di ruangan sepi ini. Klien prioritas? Status prioritas kelas VIP itu melekat pada rekening bayangan firma investasiku, bukan pada nama Galih Mahendra. Mereka benar-benar mengira pemblokiran itu adalah kesalahan teknis komputer. Mereka tidak tahu bahwa firewall keuanganku telah memutus akses mereka ke dunia luar. Tali kekang itu mulai mengencang, mencekik suplai oksigen mereka perlahan-lahan. Di tengah kepanikan kecil itu, Tasha melangkah masuk ke ruang makan. Ia tampak tidak peduli dengan keluhan Ibu Meli atau wajah stres Galih. Ia sibuk menatap layar ponselnya, tersenyum manja bak ratu sejagat yang baru saja dimahkotai. Sayang, rengek Tasha menghampiri Galih dan mengecup pipinya dengan centil. Kamu jangan terlalu memikirkan urusan ban. Lihat ini, aku baru saja dapat konfirmasi dari vendor dekorasi untuk acara pernikahan siri kita minggu depan. Aku ingin memakai tema white elegance. Dan perhiasan yang kupesan untuk gala dinner peluncuran cabang butikku besok lusa sudah siap untuk diambil. Galih mencoba memaksakan senyum, meski raut wajahnya menceritakan kepanikan finansial yang mulai ia sadari di alam bawah sadarnya. Tentu, sayang. Lakukan apapun yang membuatmu bahagia. Aku akan pastikan dananya cair sore ini. Tech Mahen sedang dalam masa keemasan. Kebohongan yang sangat menyedihkan. Laporan audit forensik dari timku menunjukkan bahwa saldo kas Tech Mahen saat ini kurang dari 50 juta rupiah. Sisanya telah menjadi deretan aset beracun yang siap meledak di wajahnya. Galih sama sekali tidak memiliki uang untuk mendanai pernikahan siri mereka, apalagi untuk membayar puluhan vendor gala dinner Tasha. Tapi ego laki-lakinya terlalu besar untuk mengakui bahwa ia sedang meluncur ke dasar jurang kebangkrutan tanpa istrinya. Ibu setuju dengan Tasha, sahut Ibu Meli tiba-tiba, kembali bersemangat mendengar kata pesta dan perhiasan. Kita harus buat acara peluncuran butikmu itu sangat meriah. Biar semua orang di lingkaran sosialita ibu tahu kalau anakku sudah membuang wanita mandul itu, dan mendapatkan wanita berkelas sepertimu. Amira pasti sedang menangis darah di pinggir jalan sekarang, menyesali nasibnya. Aku menyentuh pipi kiriku dengan ujung jari, tepat di tempat tamparan wanita tua itu mendarat. Tangis darah? Tidak. Ibu Meli. Air mataku terlalu mahal untuk diteteskan demi menangisi sampah sejarah seperti kalian. Saat ini aku sedang tersenyum menatap angka-angka kehancuran kalian yang terus bertambah di layarku. Ponsel satelit di atas mejaku bergetar, memecah lamunanku. Andreas menelepon. Nyonya Amira, laporannya sudah lengkap. Lapor pengacara korporatku itu tanpa basa-basi. Draft gugatan perdata atas nama Galih Mahendra sudah ditandatangani oleh tim legal utama. Nilai tuntutan ganti rugi yang kami ajukan adalah 50 miliar rupiah, mencakup penggelapan pokok, manipulasi pajak, dan denda imaterial. Selain itu, perintah likuidasi aset untuk mengosongkan rumah Mediterania tersebut sudah mendapat stempel legal dari notaris trust fund kita. Sangat efisien. Andreas. Kapan Anda ingin saya bertindak sebagai eksekutor untuk menjatuhkan bom ini? Nyonya, kami bisa menyeretnya ke kantor polisi malam ini juga jika Anda menginginkannya. Jangan terburu-buru, balasku. Mataku masih terpaku pada layar monitor, tempat Tasha sedang sibuk memamerkan desain gaun pengantinnya kepada Ibu Meli. Mereka sedang merencanakan sebuah perayaan besar. Gala dinner peluncuran cabang Tasha, lusa malam. Acara itu akan dihadiri oleh banyak media, investor bodoh yang ingin dijilat Galih, dan puluhan sosialita kenalan Ibu Meli. Anda bermaksud? Tebak Andreas. Aku ingin menghancurkan mereka tepat di puncak kebahagiaan mereka. Di depan semua orang yang ingin mereka pamerkan. Aku akan datang ke sana, bukan sebagai istri yang terbuang, tapi sebagai penagih utang yang akan mencabut nyawa mereka. Tahan semua dokumen itu. Pada malam gala dinner itu, saat Tasha berpidato tentang kesuksesannya, aku akan membekukan bisnisnya. Dan di saat yang sama, kau akan menyerahkan surat gugatan itu kepada Galih. Begitu surat itu diserahkan, pastikan blacklist B langsung aktif malam itu juga. Tidak boleh ada jeda 1 detik pun. Andreas terkekeh pelan di seberang sana. Sebuah tawa yang hanya dimiliki oleh para algojo hukum bermulut dingin. Sebuah pembunuhan karakter dan finansial yang sangat indah, Nyonya. Mereka tidak akan memiliki sisa uang taksi untuk pulang dari acara itu.
Pastikan juga tim keamanan kita bersiaga di rumah Mediterania itu pada saat yang bersamaan. Instruksiku, mengencangkan intonasi suaraku. Begitu aku mengeksekusi mereka di tempat acara, tim keamanan harus melempar semua barang pribadi mereka keluar dari rumahku. Ganti semua kunci dan sistem keamanannya. Aku ingin mereka pulang dengan pakaian pesta yang melekat di badan, mendapati diri mereka berstatus tunawisma. Baik, Nyonya. Bagaimana dengan tempat pembuangan mereka? Sebuah gubuk reot di pinggiran kota yang sudah kubeli lunas atas nama Gali bulan lalu, demi keperluan administrasi ini. Tempat dengan kamar mandi jongkok, atap seng berkarat, dan bau selokan yang menyengat menembus dinding. Itulah istana baru mereka. Sebuah tempat yang pantas untuk lintah darat dan para pengkhianat. Aku mematikan panggilan telepon itu, menghela napas panjang yang terasa sangat ringan dan memabukkan. Tali kekang itu kini telah melilit leher mereka dengan sempurna. Mereka telah meremehkan diamku. Mereka pikir kesabaran adalah tanda kelemahan dan kemandulan adalah kecacatan mutlak. Mereka tidak pernah diajari bahwa predator paling berbahaya tidak pernah mengaum sebelum menerkam. Nikmatilah gaun pengantinmu, Tasha. Pamerkanlah kartu kredit yang telah mati itu, Ibu Meli. Banggakanlah sisa egomu yang rapuh, Galih. Karena besok lusa, seluruh portofolio kebohongan kalian akan hangus terbakar, menyisakan kalian untuk merangkak di bawah kakiku. Sebuah dokumen tebal bersampul kulit hitam diletakkan dengan sangat hati-hati di atas meja kerja marmerku oleh Andreas. Dokumen setebal 300 halaman itu bukanlah sekadar tumpukan kertas, melainkan laporan akhir audit forensik dari seluruh aliran dana Tech Mahend selama 3 tahun terakhir. Di dalam halaman-halaman yang dicetak dengan tinta pekat itu, tertulis sejarah kebodohan seorang Galih Mahendra secara terperinci. Angka-angka merah menyala yang mendominasi neraca, bukti transfer fiktif ke rekening luar negeri yang bodong, kwitansi palsu untuk event yang tak pernah ada, dan deretan aset beracun yang ia ciptakan demi menghidupi gaya hidup palsunya. Ia bahkan berani memanipulasi dana CSR perusahaan untuk membelikan perhiasan berlian bagi Ibu Meli. Sungguh sebuah ironi yang memuakkan dan tak termaafkan. Aku membalik halamannya perlahan, mencium aroma kertas segar yang terasa seperti wangi kematian bagi musuh-musuhku. Semasa aku menyamar dengan daster lusuh di rumah Mediterania itu, Galih selalu membual kepada teman-temannya tentang betapa jeniusnya dia mengelola sebuah perusahaan rintisan. Kenyataannya, pria arogan itu hanyalah benalu inkompeten yang bahkan tak tahu cara membaca laporan arus kas yang paling sederhana. Seluruh eksistensinya didanai oleh keringat dan otakku. Sementara dia dan ibunya dengan angkuh melabeliku sebagai wanita mandul yang hanya bisa numpang hidup di bawah ketiaknya. Semuanya sudah diverifikasi secara legal dan ditandatangani oleh auditor independen, Nyonya Amira, ucap Andreas memecah kesunyian pentauseku yang berpendingin udara konstan. Bukti transfer ke rekening developer untuk apartemen Tasha, pembelian mobil sports tunai, hingga manipulasi pajak penghasilan tingkat korporat. Ini bukan lagi sekadar draft gugatan perdata. Ini adalah tiket VIP tanpa jalan kembali menuju sel tahanan. Aku tersenyum tipis, mengetukkan ujung pulpen Montblancku ke atas dokumen yang berat itu. Berapa total utang real yang akan menjerat lehernya setelah proses likuidasi aset dilakukan secara menyeluruh? Andreas membalik halaman terakhir dokumen tersebut, menunjuk pada sederet angka yang dicetak tebal. Jika ditambah dengan denda penalti, bunga majemuk, dan kerugian imaterial yang kita ajukan, Galih Mahendra akan menanggung beban utang sebesar 75 miliar rupiah. Angka itu mustahil ia lunasi seumur hidupnya, mengingat besok malam nama dan nomor induk kependudukannya akan permanen terukir di sistem blacklist BI. 75 miliar rupiah. Sebuah angka yang pantas untuk membayar setiap hinaan yang dilontarkan Ibu Meli, setiap kepura-puraan yang kujalani, dan setiap desahan napas si pelakor murahan di atas ranjangku. Melalui layar monitor keduaku, aku kembali mengamati live feed dari rumah yang tak lama lagi akan disita. Pemandangan siang ini sangat kontras dengan perayaan sampanye mereka beberapa hari lalu. Galih tampak mondar-mandir di ruang kerjanya. Ruang kerja eksklusif yang kubangunkan untuknya, dengan ponsel menempel di telinga, dasi yang melonggar, dan kemeja yang kusut masai. Apa maksudmu pengajuan kreditku ditolak oleh komite bank? Sialan, teriak Galih ke arah ponselnya. Suaranya parau, panik, dan frustrasi yang memuncak. Aku ini Galih Mahendra. Tech Mahend adalah perusahaan bernilai ratusan miliar. Aku hanya butuh dana talangan 10 miliar untuk acara besok malam. Kalian tidak bisa membekukan rekening perusahaanku secara sepihak tanpa alasan yang jelas.
Aku menyandarkan punggungku ke kursi ergonomisku. Menikmati simfoni kepanikan itu. Bang tentu saja menolaknya mentah-mentah. Satria dan tim analisku telah mengirimkan sinyal bahaya, sebuah early warning rahasia, ke sistem perbankan nasional bahwa perusahaan itu sedang dalam investigasi internal tingkat tinggi oleh pemegang saham mayoritas. Tidak ada satupun institusi keuangan waras yang berani menyentuh Galih sekarang. Di ruang tengah, layar kamera lain menunjukkan Ibu Meli yang sedang mengomel pada asisten rumah tangga, karena pesanan catering mewahnya dibatalkan sepihak, akibat kegagalan sistem auto debit dari kartu kreditnya. Wanita tua itu masih mengenakan perhiasan emasnya, namun wajahnya terlihat kuyu, dipenuhi kerutan amarah, dan tampak sangat putus asa. Dia adalah parasit yang kebingungan karena inangnya mulai kehabisan darah. Galih, jerit Ibu Meli dari luar ruang kerja, lalu membanting pintu hingga terbuka lebar. Kenapa manajer bank langganan Ibu memblokir semuanya? Arisan berlian Ibu besok siang bagaimana? Ibu tidak mau tahu. Selesaikan urusan bank sialan ini sekarang juga. Malu rasanya kalau teman-teman sosialita Ibu tahu kartu Ibu ditolak lagi. Ibu, diamlah sebentar. Tidakkah Ibu lihat aku sedang berusaha menyelamatkan perusahaan? Bentak Galih, kehilangan tata krama palsu yang biasa ia tunjukkan di depan ibunya. Pemasok perangkat lunak kita mengancam akan menarik lisensi mereka hari ini jika aku tidak mentransfer 2 miliar. Dan bank menolak mencairkan kreditku. Ada sabotase di perusahaanku. Pria itu tersentak. Matanya membelalak lebar saat membaca baris subjek surel dari firma investasiku. Tangan gemetarnya membuka lampiran dokumen tersebut. Sedetik kemudian, keputusasaan di wajahnya berubah menjadi tawa histeris yang menggema di seluruh ruangan. Sayang, Ibu, kita selamat, teriak Galih, melompat dari sofa bagaikan orang gila. Pemodal anonim kita, mereka menyetujui semuanya. 15 miliar untuk Tek Mahen dan 10 miliar untuk Tasya Skutur. Dana segar akan masuk hari ini juga. Tasya menjerit kegirangan, memeluk leher Galih dan melompat-lompat kecil. Benarkah, sayang? Ya Tuhan, aku tahu kita adalah pasangan pemenang. Butikku akan menjadi yang termegah di Jakarta besok malam. Ibu Meli menangkupkan kedua tangannya ke wajah, pura-pura bersyukur kepada Tuhan yang namanya sering ia jual demi status sosial. Alhamdulillah, Ibu sudah bilang Galih ini anak pembawa rezeki. Tidak seperti perempuan mandul yang sudah kita usir itu. Cepat, Nak. Cepat tanda tangani dokumennya. Kita tunjukkan pada dunia siapa kita yang sebenarnya. Di atas pentu usekku, aku menyilangkan kaki, menatap tajam ke arah layar. Ayo, Galih, tanda tangani. Jangan repot-repot membaca klausul agunan pribadi itu. Egomu terlalu besar untuk hal-hal sepele seperti ancaman kebangkrutan korporat. Dan benar saja, tanpa membaca lebih dari halaman pertama, tanpa memanggil konsultan hukum, apalagi melakukan audit forensik terhadap draft kontrak yang sangat menjerat itu, Galih Mahendra menekan tombol persetujuan digital. Ia bahkan menarik tangan Tasya untuk melakukan hal yang sama pada kontrak butiknya yang tak kalah mematikan. Sidik jari dan tanda tangan digital mereka terekam sempurna. Ping, ping. 2 notifikasi masuk ke tablet di meja kerjaku. Kontrak telah sah secara hukum. Umpan manis itu telah ditelan bulat-bulat beserta kail tajam yang kini menyangkut kuat, merobek rongkongan finansial mereka. Aku meraih ponselku dan memutar nomor Andreas. Nyonya Amira, sapa Andreas dengan nada siaga. Mereka sudah menandatanganinya, Andreas. Semuanya. Rumah, apartemen, mobil, dan seluruh saham mayoritas kini berada di bawah kendali portofolio perusahaanku. Tahan pencairan dananya di rekening escrow berlapis. Biarkan saldo itu terlihat masuk di layar mutasi mereka. Tapi bekukan akses penarikannya tepat pada pukul 19 malam besok, berbarengan dengan acara gala dinner. Luar biasa, Nyonya. Mereka baru saja menyerahkan surat kematian mereka sendiri secara sukarela. Draft gugatan perdata sudah siap di dalam koper baja saya. Bagus. Berhenti memblokir kartu kredit Ibu Meli untuk hari ini saja. Biarkan sistem autodebitnya berfungsi kembali dengan limit terbatas. Andreas terdengar sedikit bingung di seberang sana. Maaf, Nyonya, Anda ingin membiarkan wanita itu berbelanja? Tentu saja, jawabku, senyum dingin tersungging di bibirku. Aku ingin dia membeli gaun paling mahal, perhiasan paling mencolok, dan menata rambutnya di salon paling elit untuk acara besok malam. Aku ingin dia tampil sangat sempurna. Karena semakin tinggi dia mengangkat dagunya,
Semakin keras bunyi tulang lehernya saat aku mematahkannya di depan seluruh teman sosialitanya. Pakaian mahal itu akan menjadi pakaian terakhirnya sebelum ia membusuk di gubuk reot dengan bau selokan yang menggenang. Sebuah eksekusi teatrikal yang sangat brilian, Nyonya. Tim keamanan kita sudah memetakan rute pengosongan paksa untuk besok malam. Mereka akan berakhir sebagai gelandangan sebelum tengah malam menyapa. Pastikan tidak ada sepeser pun capital gain yang tersisa untuk mereka bawa lari. Aku ingin mereka bersih, sehina sampah sejarah yang bahkan tak pantas diingat. Tegasku, lalu mengakhiri panggilan. Aku kembali menatap layar monitor. Galih dan Tasya sedang bersulang dengan sisa anggur, merayakan kekayaan ilusi mereka. Mereka mengira telah menaklukkan dunia bisnis kelas atas. Padahal, mereka baru saja menjual jiwa mereka kepada iblis yang pernah mereka usir dari rumahnya sendiri. Besok malam adalah panggung utamanya. Aku berjalan pelan menuju lemari pakaian raksasaku. Jemariku menyusuri deretan gaun desainer ternama sebelum berhenti pada sebuah gaun haute couture berwarna merah darah marun karya Alexander McQueen. Warna yang melambangkan keberanian elegan sekaligus pembantaian absolut. Tidak akan ada lagi wanita lemah yang menunduk menangis saat pipinya ditampar. Besok malam, sang kaisar akan turun gunung, memotong leher musuhnya dengan selembar kertas, dan memastikan jeritan kebangkrutan mereka menggema selamanya. Ballroom utama Hotel Kempinski malam ini disulap menjadi lautan kemewahan buatan yang sangat memabukkan bagi kaum kelas 2. Lampu gantung kristal bohemia memancarkan cahaya keemasan, menyoroti gaun-gaun malam berharga ratusan juta dan setelan jas desainer dari para tamu undangan. Ini adalah gala dinner peluncuran cabang terbaru Tasya's Couture, sekaligus perayaan suntikan dana bodong untuk Tek Mahen. Sebuah pesta yang didanai sepenuhnya oleh uang dari rekening escrow perusahaanku. Uang yang saat ini hanya berupa angka digital tanpa daya beli nyata, menunggu ditarik kembali ke kas pusat tepat pada pukul 19 malam ini. Aku duduk dengan tenang di kursi belakang Rolls-Royce Phantom hitamku yang terparkir tepat di seberang lobi utama. Dari balik kaca film yang gelap, aku mengamati para tamu sosialita yang turun dari mobil mewah mereka. Semuanya adalah kenalan, klien palsu, dan lintah darat kelas atas yang sengaja diundang Galih dan Tasya untuk memvalidasi eksistensi mereka. Melalui earphone nirkabel di telinga kananku, aku mendengarkan laporan real-time dari tim keamananku yang sudah menyusup ke dalam ballroom sebagai staf catering. Target utama sudah berada di tengah ruangan, Nyonya Amira, lapor kepala sekuritiku dengan suara rendah. Galih Mahendra sedang mempresentasikan grafik valuasi palsunya kepada sekelompok investor amatir. Tasya Pramesti sedang melayani wawancara dengan 2 majalah mode gaya hidup. Dan Ibu Meli, beliau sedang memamerkan kalung berlian barunya kepada meja bundar VIP yang berisi ibu-ibu arisannya. Aku tersenyum sinis. Ibu Meli, wanita tua yang dengan rakus menggunakan kembali sistem auto-debit yang sengaja kubuka celahnya kemarin sore. Dia pasti mengira dirinya adalah ratu malam ini. Memamerkan perhiasan seharga ratusan juta, hasil mengemis pada fasilitas kredit yang umurnya tinggal menghitung menit. Dia mengira aku sedang meratapi nasib menjadi gelandangan di suatu tempat, menangisi statusku sebagai mantan istri yang dikutuk karena hanya bisa memakai daster lusuh dan dituduh numpang hidup. Biarkan mereka menikmati hidangan pembukanya, bisikku ke dalam mikrofon. Andreas, apakah koper baja berisi draft gugatan perdata dan surat likuidasi aset sudah siap? Tentu, Nyonya, sahut Andreas yang duduk di kursi penumpang depan. Di pangkuannya bertengger sebuah koper aluminium hitam yang berisi surat kematian finansial bagi ketiga pengkhianat itu. Waktu menunjukkan pukul 18.50. 10 menit lagi, sistem perbankan akan membekukan dana talangan di rekening mereka. Tepat pada saat itu, kita akan masuk dan mengunci panggung. Seluna. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela mobil. Gaun haute couture Alexander McQueen merah darah marun yang kukenakan memeluk lekuk tubuhku dengan sempurna. Kain sutra berkualitas tinggi itu memancarkan aura aristokratis yang dingin dan tak tersentuh. Rambutku disanggul elegan, memamerkan sepasang anting berlian teardrop asli yang harganya 10 kali lipat dari kalung cicilan Ibu Meli. Tidak ada lagi sisa-sisa wanita penurut yang rela direndahkan. Malam ini, sang kaisar portofolio turun takhta untuk mencabut nyawa para parasit. Tepat pukul 18.55, supirku membukakan pintu. Angin malam Jakarta yang hangat menyapa wajahku. Diiringi oleh Andreas dan 4 bodyguard bersetelan hitam legam yang berjalan dalam formasi presisi di sekelilingku, aku melangkah memasuki lobi hotel. Suara ketukan hak sepatu Christian Louboutinku di atas lantai marmer lobi berbunyi ritmis.
bagaikan detak jam pasir yang mengukur sisa umur kesombongan musuh-musuhku. Saat kami mendorong pintu ganda ballroom utama, alunan musik string kuartet sedang memainkan melodi klasik. Kehadiranku tidak langsung disadari oleh ratusan tamu yang sibuk berdansa dan mengobrol. Namun, auraku terlalu kuat untuk diabaikan. Satu persatu, kepala mulai menoleh. Bisik-bisik mulai merayap dari satu meja ke meja lain. Mereka mengenali wajahku, bukan sebagai Amira si nyonya rumah yang malang, melainkan dari desas-desus tentang wanita misterius bergaun merah yang memancarkan dominasi absolut. Mataku langsung mengunci target. Di meja bundar paling depan, tepat di bawah lampu kristal terbesar, duduklah ketiga benalu itu. Ibu Meli adalah orang pertama yang menyadari kehadiranku. Gelas wine di tangannya berhenti di udara. Matanya yang biasa menatapku dengan jijik kini membelalak lebar, menelusuri penampilanku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Rahangnya nyaris jatuh melihat kalung berlian di leherku yang memancarkan kilau asli, jauh menenggelamkan perhiasan kreditannya. Amira, gumam Ibu Meli, suaranya terdengar serak dan panik, menarik perhatian Galih dan Tasya yang sedang tertawa. Galih menoleh. Senyum arogan di wajah tampannya luntur seketika. Ia terhuyung mundur selangkah, menabrak meja koktail. Otak kecilnya pasti sedang berjuang keras memproses bagaimana mantan istri yang ia usir tanpa uang sepeser pun bisa hadir di acara VVIP kelas atas ini, dikawal oleh pengacara korporat ternama dan bodyguard sewaan bergaji dolar. Tasya, si pelakor murahan yang malam ini mengenakan gaun putih sok suci, mencoba mempertahankan topeng arogannya. Ia melangkah maju menghalangi pandangan Galih ke arahku, seolah mencoba mempertahankan teritorinya. Keamanan. Siapa yang membiarkan perempuan gila ini masuk? Teriak Tasya dengan nada melengking yang tidak elegan sama sekali. Suaranya memecah keheningan ballroom. Musik klasik langsung terhenti. Semua mata kini tertuju pada kami. Beberapa petugas keamanan hotel mencoba mendekat. Namun, kepala bodyguardku hanya perlu mengangkat satu tangan dan menunjukkan kartu akses VIP titanium berlogo pemilik jaringan hotel ini. Para petugas itu seketika mundur dan menunduk hormat. Aku melangkah perlahan mendekati meja mereka, membiarkan setiap pasang mata di ruangan itu merekam momen ini. Jarak kami kini hanya terpisah 1 meter. Aku bisa mencium bau parfum manis Tasya yang bercampur dengan keringat dingin kepanikan dari pori-porinya. Selamat malam, Galih, Tasya, Ibu Meli. Sapaku dengan suara yang sangat tenang, dingin, dan terukur. Pesta yang sangat indah. Sayang sekali hidangan utamanya belum disajikan. Beraninya kau datang ke sini, Amira? Desis Galih, mencoba meraih kembali harga dirinya di depan para investor dan wartawan yang mulai merekam kejadian ini dengan ponsel mereka. Ini adalah acara tertutup perusahaanku. Kau hanyalah masa lalu yang sudah kubuang. Kau pikir dengan menyewa baju mahal dan pengawal ini, kau bisa mengacaukan kesuksesanku. Ibu Meli ikut berdiri. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Pergi kau dari sini, perempuan mandul. Kau pasti datang untuk mengemis. Kan? Kau cemburu melihat anakku sudah sukses besar dan mau menikahi wanita yang jauh lebih kaya darimu. Dasar sampah sejah. Aku tidak berkedip. Aku tidak marah. Aku hanya menatap wanita tua itu dengan sorot mata yang biasa kugunakan untuk menatap kecoak yang terjebak di dalam gelas kaca. Mengemis. Aku tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduk Andreas di belakangku berdiri. Ibu Meli, kalung berlian yang melingkar di leher keriput Anda itu dibeli dari sisa limit kartu kredit yang saya buka secara manual kemarin sore. Aku mengalihkan pandangan tajamku pada sahabat pengkhianat itu. Dan kau, Tasya. Gaun putih menjijikan yang kau pakai malam ini, vendor dekorasi mewah ini, dan catering yang kalian santap, semuanya dibayar menggunakan dana talangan dari perusahaanku. Kalian tidak sedang merayakan kesuksesan. Kalian sedang merayakan utang. Galih tertawa sumbang, mencoba menetralisir suasana, mengira aku sedang menggertak. Jangan mengigau, Amira. Kami baru saja mendapat suntikan dana dari investor raksasa. Perusahaan investasiku tidak ada hubungannya dengan wanita yang seumur hidupnya hanya bisa numpang hidup sepertimu. Aku memberi isyarat kecil dengan sebelah tanganku. Andreas melangkah maju, meletakkan koper baja itu di atas meja VIP mereka. Bunyi, klik, dari kunci koper yang terbuka terdengar sangat keras di tengah keheningan ballroom. Kau benar, Galih. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, menatap tepat ke dasar pupil matanya yang mulai bergetar ketakutan. Investor raksasa itu memang nyata.
Investor bodoh mana yang menurutmu bersedia menyuntikkan dana puluhan miliar ke dalam perusahaan rintisan yang dipenuhi aset beracun, dan hasil audit forensiknya menunjukkan penggelapan uang korporasi secara masif? Aku mengangkat tangan kananku, melihat jam tangan Patek Philippe di pergelanganku. Jarum detik berdetak perlahan mendekati angka 12. Waktu menunjukkan tepat pukul 19. Nikmatilah detik-detik terakhir eksistensi kalian di dunia manusia. Panggung telah dikunci. Sang eksekutor telah tiba. Wajah Galih seketika berubah menjadi seputih kertas. Bibirnya bergetar. Ia mulai menyadari korelasi mengerikan antara mantan istrinya, dokumen investasi yang ia tanda tangani tanpa dibaca, dan kehadiran pengacara paling ditakuti di ibu kota malam ini. Mungkin, gumam Galih. Kakinya mulai kehilangan tenaga. Mustahil. Potongku tajam. Aku adalah founder anonim dari firma investasi yang baru saja kalian tanda tangani kontraknya. Dan sebagai pemegang saham mayoritas mutlak, malam ini aku datang untuk menggunakan hak veto pribadiku. Malam ini aku akan mencabut oksigen finansial mereka satu persatu. Melempar mereka dari singgasana palsu ini menuju sebuah gubuk reot busuk dengan bau selokan yang akan menjadi teman abadi mereka. Pesta kehancuran baru saja dimulai. Waktu seakan membeku di dalam ballroom mewah Kempinski. Suasana yang tadinya dipenuhi denting gelas sampanye dan tawar yang kaum sosialita kini berubah menjadi keheningan yang mencekik. Ratusan pasang mata menatap lekat ke arah meja VIP. Tempatku berdiri tegak layaknya dewi pencabut nyawa di hadapan tiga manusia bodoh yang sedang diserang tremor hebat. Galih menatapku dengan mata membelalak. Napasnya memburu tak beraturan. Kau gila, Amira. Kau cuma ibu rumah tangga yang bisanya pakai daster lusuh. Dari mana kau punya uang puluhan miliar? Ini pasti trik murahan pengacaramu untuk memeras kami. Bantah Galih, suaranya melengking karena panik, masih berusaha melindungi ego rapuhnya di depan para kolega bisnis yang mulai saling berbisik tajam. Tasha, si pelakor murahan itu, meremas gaun sutra putihnya hingga kusut masai. Wajahnya yang penuh riasan tebal kini sepucat mayat. Ia menatap Andreas dan koper baja di atas meja, lalu menyadari bahwa segel merah di atas dokumen itu memiliki logo firma investasi raksasa yang persis sama dengan perusahaan yang baru saja menyuntikkan dana ke butiknya pagi tadi. Aku tidak membalas bantahan konyol Galih. Sebagai seorang eksekutor, aku tidak membuang ludah untuk berdebat dengan terpidana mati. Aku melangkah anggun melewati mereka, menaiki anak tangga menuju panggung utama yang sejatinya telah disiapkan untuk pidato kemenangan Tasha. Mikrofon berdiri tegak di tengah panggung. Aku meraihnya, membiarkan gaun merah darahku menjuntai elegan di bawah sorot lampu utama, menenggelamkan semua cahaya di ruangan itu. Selamat malam para hadirin, rekan-rekan media, dan tamu undangan yang terhormat. Sapaku dengan suara yang tenang, jernih, dan memancarkan otoritas absolut. Gemanya suaraku menyapu seluruh sudut ruangan tanpa ampun. Nama saya Amira. Kalian mungkin mengenal saya sebagai mantan istri dari Galih Mahendra. Wanita yang minggu lalu diusir dengan kasar dari rumahnya sendiri, ditampar, dituduh mandul, dan dicaci maki karena dianggap numpang hidup. Kamera para jurnalis mulai memancarkan kilat blitz secara membabi buta. Bisikan tamu undangan semakin riuh bergemuruh. Ibu Meli di bawah panggung tampak memegangi dadanya. Napasnya tersengal seolah terkena serangan jantung ringan melihat menantu yang selalu ia sebut parasit kini menguasai panggung dengan perhiasan yang 100 kali lipat lebih mahal dari miliknya. Namun, malam ini saya tidak berdiri di sini untuk menceritakan drama rumah tangga murahan. Lanjutku, tersenyum sinis ke arah Galih yang kini ditahan oleh dua bodyguardku agar tidak berbuat nekat. Saya berdiri di sini sebagai founder anonim dan pemegang saham pengendali mutlak dari firma investasi yang mendanai seluruh eksistensi Tech Mahen dan Tas Couture. Ruangan itu meledak dalam seruan tertahan. Galih terhuyung hebat. Lututnya membentur lantai marmer dengan keras. Fakta itu akhirnya menghantam otaknya yang lamban. Seluruh portofolio bisnisnya, setiap keping uang yang ia pamerkan untuk memikat pelakor, berasal dari tanganku. Kemarin, Galih Mahendra dan Tasha Pramesti telah menandatangani kontrak persetujuan suntikan dana darurat. Suaraku kembali mengiris keributan, mengembalikan keheningan yang menakutkan. Mereka sangat rakus hingga tidak menyadari bahwa kontrak tersebut mewajibkan agunan pribadi tanpa batas. Dan yang terpenting, kontrak itu memberikan saya hak veto absolut atas seluruh nyawa finansial perusahaan mereka. Bohong. Kau menjebakku, Amira. Jerit Tasha dari bawah panggung. Suaranya pecah berantakan. Air mata mulai merusak maskara mahalnya,
membuat wajahnya tampak kotor. Kau sengaja menghancurkan butikku karena kau iri padaku. Kau iri karena Galih lebih memilihku. Aku menunduk menatapnya dari atas panggung. Mataku setajam silet bedah. Iri padamu, Tasha? Kau hanyalah benalu yang hidup berfoya-foya dari sisa-sisa uang sakuku. Berdasarkan hasil audit forensik yang telah diselesaikan tim saya siang ini, kekasihmu itu telah menggelapkan dana korporasi belasan miliar rupiah demi membelikanmu apartemen dan mobil mewah. Semua kemewahan yang kau pakai malam ini adalah hasil kejahatan pencucian uang dari kerajaanku. Kepanikan meledak di antara meja investor amatir yang tadinya berencana menanamkan modal pada Galih. Mereka mulai beringsut mundur menjauhi pria itu seolah ia membawa wabah penyakit menular. Reputasi adalah segalanya di dunia kelas atas. Dan aku baru saja membakar sisa reputasi mereka hingga menjadi sampah sejarah di depan siaran langsung para jurnalis papan atas. Aku memberi isyarat kecil kepada Andreas. Pengacara kejam itu membuka koper bajanya lebar-lebar dan menarik setumpuk dokumen legal yang dicap tebal. Tepat pada detik ini, suaraku menggelegar bagaikan palu godam. Saya menggunakan hak veto saya secara absolut. Saya menyatakan bahwa operasional Tech Mahen dan Tasha Skutur dibekukan secara permanen. Seluruh dana talangan di rekening escrow ditarik kembali ke kas pusat. Perusahaan kalian resmi bangkrut. Iya. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Raung Galih, mencoba memberontak secara membabi buta dari cengkeraman bodyguardku. Aku akan menuntutmu ke pengadilan. Aku akan menyewa pengacara terbaik. Andreas melangkah turun dari panggung, mendekati Galih dengan senyum predator yang haus darah. Ia melempar sebuah map tebal ke dada pria yang gemetar itu. Silakan saja, Tuan Galih. Tapi Anda harus membaca surat cinta ini terlebih dahulu. Ini adalah draft gugatan perdata senilai 50 miliar rupiah atas penggelapan dana korporasi. Dan sebagai bonus, Andreas mengetuk sebuah kertas berlogo Bank Sentral. Sejak pukul 19 malam tadi, nama Anda resmi diblokir. Anda terkena blacklist B tingkat tertinggi. Tidak ada satupun bank, lembaga kredit, atau firma hukum waras yang sudi menerima Anda sebagai klien. Galih memungut surat itu. Wajahnya yang tadinya pias kini berubah kebiruan. Ia kesulitan meraih oksigen. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan perusahaannya, tetapi nyawa finansial masa depannya telah dicabut hingga tak tersisa. Di sudut meja yang lain, Ibu Meli berteriak histeris saat ponsel mahalnya berdering tanpa henti. Itu adalah rentetan pesan dari pihak bank yang menginformasikan bahwa sistem autodebit miliknya telah dimatikan total dan tagihan kartu kredit ratusan juta rupiahnya jatuh tempo malam ini juga. Wanita tua yang gila kasta itu ambruk di lantai, menangisi kalung berlian pinjamannya yang kini tak lebih berharga dari jerat tali gantungan di lehernya. Dan untukmu, Tasha, ucapku sangat dingin dari atas panggung, menatap sahabat pengkhianat itu yang kini terduduk lemas di lantai, merusak gaun putihnya di atas tumpahan anggur. Sesuai klausul agunan yang kau setujui dengan Rakus kemarin, seluruh aset pribadimu, apartemen mewah di SCBD dan mobil sports merah itu, kini resmi disita sebagai capital gain perusahaanku. Proses likuidasi aset sedang berlangsung malam ini juga. Butikmu akan disegel dalam waktu 5 menit. Aku melangkah turun dari panggung, membiarkan kerumunan wartawan menyingkir ketakutan, memberiku jalan setapak bak membelah lautan merah. Aku berdiri tepat di tengah-tengah ketiga pengkhianat yang kini meratap di lantai marmer yang dingin. Galih menangis terseduh-seduh memegangi surat utangnya. Tasha menjerit histeris karena butik dan hartanya lenyap tak berbekas. Ibu Meli meratap memanggil nama Tuhan yang selama ini hanya ia jadikan topeng sosialitanya. Dengar baik-baik, bisikku. Nadaku lebih mematikan dari bisa tarantula. Malam ini, tim keamananku sedang mengosongkan rumah Mediterania itu. Pakaian mewah, tas branded, dan semua barang yang kalian pamerkan telah dibuang ke dalam kantong limbah basah. Kalian diusir. Galih mendongak. Matanya dipenuhi air mata keputusasaan dan penyesalan yang sangat terlambat. Amira, tolong, aku mohon padamu. Kami harus tidur di mana malam ini? Aku ini suamimu. Kau bukan siapa-siapa. Potongku tanpa setetes pun belas kasihan. Kalian bisa tidur di alamat yang sudah kusiapkan. Sebuah gubuk reot di pinggiran kota kumuh. Nikmatilah bau selokan yang menggenang di depan pintunya. Mulai malam ini, belajarlah hidup sebagai gelandangan sejati. Karena itu adalah tempat yang paling pantas bagi pengkhianat serakah seperti kalian. Aku berbalik melangkah keluar dari ballroom yang kini hanya diisi oleh isak tangis kehancuran absolut mereka.
Pintu ganda tertutup di belakangku, mengakhiri babak kesombongan mereka untuk selama-lamanya. Di luar, udara malam Jakarta terasa luar biasa segar. Skakmat telah dieksekusi dengan sangat sempurna. Aku melangkah keluar dari lobi Hotel Kempinski, menghirup udara malam yang tidak lagi beraroma kemunafikan. Di belakangku, pintu kaca otomatis tertutup, meredam sebagian jeritan histeris Ibu Meli dan rutukan putus asa Galih. Andreas berjalan di sampingku, langkahnya tegap dan percaya diri. Ia masih memegang koper baja yang kini terasa jauh lebih ringan setelah ia melemparkan draft gugatan perdata bernilai puluhan miliar ke wajah si benalu itu di depan ratusan pasang mata sosialita. Eksekusi publik di tahap pertama telah berjalan sempurna. Reputasi mereka sudah terbakar habis, dan kini saatnya melakukan pembersihan fisik yang sesungguhnya. Tim keamanan lapangan sudah bersiap di area valet. Nyonya Amira, lapor kepala pengawalku melalui AirPods yang terpasang di telinganya. Mereka sedang mengamankan aset kendaraan sesuai perintah. Aku mengangguk pelan. Kami berdiri di pelataran lobi menunggu mobil Rolls-Royce hitamku disiapkan oleh petugas. Namun, sebelum mobilku tiba, pintu lobi kembali terbuka dengan sangat kasar. Galih dan Tasya berhamburan keluar, melanggar batas kesopanan Hotel Bintang 5, diikuti Ibu Meli yang tertatih-tatih dengan napas memburu dan wajah sembab. Mereka mengabaikan tatapan heran, cemoohan, dan bisik-bisik dari para tamu hotel kelas atas serta deretan staf valet. Ego mereka yang tadinya menjulang setinggi langit telah hancur berantakan, digantikan oleh kepanikan binatang yang terpojok di ujung tanduk. Amira, tunggu. Kau tidak bisa pergi begitu saja, teriak Galih. Ia berlari mendekat, namun segera dihentikan oleh dada bidang dua pengawalku yang berbadan tegap. Pria yang tadinya selalu membanggakan jabatannya sebagai CEO itu kini tampak sangat menyedihkan dan patetis. Dasi sutra mahalnya berantakan, kemejanya basah oleh keringat dingin, dan rambut yang biasa tertata rapi dengan pomade kini acak-acakan. Kau tidak bisa menyita semuanya malam ini juga. Mobilku, apartemen Tasya, itu hak kami. Setidaknya beri kami waktu sampai besok pagi untuk mengemasi barang. Aku memutar tubuhku perlahan, menyilangkan tangan di depan dada, dan menatapnya dengan pandangan merendahkan yang sangat menusuk. Waktu adalah komoditas mewah yang tidak lagi kau miliki, Galih. Bukankah kau yang menyuruhku mengemasi barang-barangku malam itu juga? Kau mengusir istri sahmu dengan arogan demi pelakor murahan ini, mengira akan hidup luntang-lantung sebagai gelandangan di pinggir jalan raya. Mengapa sekarang kau merengek meminta keringanan dari wanita yang kau sebut hanya bisa numpang hidup dan tak berguna? Tasya, yang gaun putih mahalnya kini ternoda tumpahan wine merah, menangis terseduh-seduh layaknya anak kecil yang kehilangan mainan. Mobil sportsku, kunci mobilku ditahan oleh petugas valet di sana. Mereka menolak memberikannya dan bilang ada instruksi penyitaan paksa. Amira, aku mohon, tolonglah. Di dalam mobil itu ada barang-barang berhargaku, tas brandku. Andreas melangkah maju menutupi jarak, membetulkan letak kacamatanya dengan senyum sinis yang biasa ia gunakan di ruang sidang. Sesuai klausul penyerahan agunan tanpa syarat yang Nona Tasya tanda tangani dengan sukarela pagi ini, mobil sports merah tersebut beserta seluruh isinya yang bernilai kini berstatus mutlak sebagai capital gain dari perusahaan klien saya. Proses likuidasi aset tidak mengenal kompromi waktu, tangisan, ataupun mediasi. Jika Anda memaksa mengambilnya dengan kekerasan, kami tidak segan akan menambahkan pasal pencurian ke dalam daftar dakwaan polisi malam ini juga. Ibu Meli yang baru saja berhasil menyusul langkah mereka langsung jatuh bersimpuh di atas paving blok pelataran hotel, tepat di dekat ujung sepatu hak tinggiku. Wanita tua gila harta yang dulu dengan pongah menamparku dan menyumpahiku sebagai parasit mandul itu kini menengadahkan tangannya yang gemetar parah. Riasan wajahnya luntur oleh air mata penyesalan yang sangat terlambat. Ara, Nyonya Amira, Ibu mohon ampun, Nak. Isaknya memilukan. Air mata membasahi kerutan di wajahnya yang mendadak terlihat 10 tahun lebih tua. Ibu hilaf. Ibu buta. Ibu sungguh tidak tahu kalau kamu yang selama ini membiayai semuanya dari belakang. Tolong, Nak. Kasihanilah wanita tua ini. Setidaknya biarkan kartu kredit ibu aktif malam ini saja untuk menyewa kamar. Bagaimana ibu bisa pulang? Rumah? Bukan rumah kita, Ibu Meli. Itu adalah properti pribadi atas nama perusahaanku. Potongku tajam bagai pisau jagal yang mengiris daging. Dan sistem autodebit Anda sudah mati secara permanen. Silakan nikmati perhiasan berlian palsu di leher Anda itu. Karena besok pagi, kawanan debt collector akan mulai memburu Anda tanpa ampun.
Aku memberi isyarat kecil menggunakan ujung jariku kepada Andreas. Pria berjas itu mendengus geli, merogoh saku jasnya, lalu melemparkan 3 lembar uang Rp50.000-an yang lecek ke lantai kotor tepat di depan lutut Ibu Meli yang bersimpuh. Itu ongkos taksi kelas ekonomi untuk kalian bertiga. Pergilah ke rumah lamaku sekarang juga. Ada kejutan terakhir yang menanti kalian di sana. Ucapku mutlak, mengakhiri percakapan tanpa sisa empati. Rolls-Royce hitamku meluncur pelan tanpa suara dan berhenti tepat di hadapanku. Supir bersarung tangan putih membukakan pintu dengan hormat, tanpa menoleh sedikit pun pada tumpukan sampah sejarah yang terus menangis dan meraung di pelataran hotel bergengsi itu. Aku masuk ke dalam kabin mobil yang hangat. Malam ini terlalu indah dan berharga untuk dihabiskan dengan mendengarkan rintihan lintah darat. Perjalanan kembali ke penthouse di puncak gedung pencakar langit terasa sangat damai. Sesampainya di singgasanaku, aku tidak mengganti gaunku. Aku langsung menuju meja kerja marmer dan menghidupkan layar monitor utama beresolusi tinggi. Kamera pengawas di rumah Mediterania menyajikan pemandangan real-time yang sangat memuaskan dahagaku akan pembalasan dendam. Tim keamanan berlapis baja yang kusewa khusus malam ini sedang melakukan operasi pembersihan berskala besar. Mereka bergerak cepat, sistematis, sangat kasar, dan tanpa perasaan. Barang-barang pribadi Galih, Tasha, dan Ibu Meli tidak dikemas dengan hati-hati ke dalam koper Louis Vuitton atau koper bagasi mahal mereka. Atas instruksi kerasku, semua pakaian desainer, sepatu kulit mahal, tas branded, perhiasan koleksi, dan jam tangan mewah mereka dilemparkan begitu saja ke dalam puluhan kantong sampah hitam berukuran besar yang biasa digunakan untuk limbah industri. Jas-jas yang dibeli dari uang aset beracun Galih, gaun-gaun sutra Tasha yang dibiayai dari portofolio perusahaanku yang bocor, semuanya dicampur menjadi satu tumpukan tak bernilai. Kantong-kantong sampah raksasa itu kemudian diseret keluar tanpa kehati-hatian, dilempar dan ditumpuk secara asal-asalan di depan gerbang utama yang kini terkunci rapat dengan gembok rantai baja tebal. Sekitar 50 menit kemudian, sebuah taksi usang berwarna biru pudar berhenti di depan gerbang rumah Mediterania itu. 3 siluet manusia turun dengan langkah gontai. Itu adalah Galih, Tasha, dan Ibu Meli. Mereka pasti berharap masih bisa masuk. Setidaknya memohon untuk tidur 1 malam atau mengamankan sisa-sisa harta yang mereka sembunyikan di dalam brankas. Namun, langkah mereka terhenti oleh barisan 4 bodyguard bersenjata yang berdiri tegap menjaga gerbang, bagaikan patung batu penjaga neraka. Aku meraih headset nirkabel di atas meja, menekan tombol intercom yang terhubung langsung dengan speaker luar berdaya tinggi di gerbang rumah tersebut. Galih, buka gerbangnya. Ini rumahku, hasil kerja kerasku. Teriak Galih dari luar, memukul-mukul jeruji besi dengan putus asa. Sementara Ibu Meli menangis histeris hingga nyaris pingsan melihat tumpukan kantong sampah di dekat kakinya. Aku menyalakan mikrofon. Suaraku menggelegar melalui speaker di gerbang, mengejutkan mereka bertiga hingga terlonjak mundur ke arah trotoar. Berhentilah memukul properti milik perusahaanku dengan tangan kotormu, Tuan Galih. Sapaku dingin, menggema di jalanan elit yang sepi. Mereka mendongak serentak, mencari-cari sumber suara di kegelapan malam, menyadari bahwa aku mengawasi mereka bagaikan dewa yang murka. Amira, buka pintunya. Kumohon, biarkan kami masuk. Di mana koper-koper kami? Baju-bajuku ada di mana? Ratap Tasha. Tangannya yang kotor memegangi jeruji besi, meneteskan air mata yang merusak riasannya. Semua barang rongsokan kalian sudah ada di dalam kantong sampah hitam di kaki kalian itu. Bawa saja semuanya jika kalian sanggup membawanya. Tapi ingat, jangan pernah berani menginjakkan kaki di tanah ini lagi. Kalian sudah tidak punya akses masuk sama sekali. Perintahku tanpa nada simpati sedikit pun. Kau iblis, Amira. Kau merampas semuanya dari kami. Rutuk Ibu Meli menunjuk-nunjuk ke arah kamera pengawas di pilar gerbang. Kami tidak punya tempat tinggal. Ban memblokir semuanya karena blacklist BI yang kau buat. Kau mau kami tidur di jalanan malam ini? Aku menyesap air mineral dari gelas kristalku, tersenyum sinis menatap kebodohan absolut mereka dari balik layar monitor. Aku bukan iblis, Ibu Meli. Aku hanya eksekutor keadilan yang menghitung setiap audit forensik dari kejahatan anakmu dan mengonversinya menjadi hukuman. Sebagai mantan istri yang memiliki sedikit rasa kemanusiaan, aku sudah memberikan sebuah alamat alternatif. Cari di saku jas hitam Galih yang ada di dalam kantong sampah itu. Mendengar itu, Galih buru-buru merobek salah satu kantong sampah dengan brutal,
Mengacak-acak isinya seperti anjing kelaparan hingga menemukan jas hitamnya yang kusut. Di saku dalamnya, jemarinya yang gemetar menemukan secari kertas berisi sebuah alamat di pinggiran kota. Itu adalah hak milikmu satu-satunya yang tersisa di dunia ini sekarang, Galih. Ucapku pelan namun sangat tajam, memastikan setiap suku kata merobek gendang telinganya. Sebuah gubuk reot dengan dinding anyaman bambu yang lapuk dan atap seng berkarat yang akan bocor saat hujan, terletak di ujung gang sempit dengan bau selokan yang sangat pekat dan tikus liar berkeliaran. Tempat itu sangat cocok untuk menampung ego kalian bertiga. Galih meremas kertas itu erat-erat. Air matanya menetes jatuh di atas aspal jalanan. Egonya yang dulu selalu diagungkan telah hancur lebur tak bersisa, digantikan oleh realita kemiskinan yang mencekik. Nikmatilah malam pertama kalian sebagai kaum papa. Jangan pernah lupa. Wanita yang kalian panggil mandul, istri yang kalian ejek dengan daster lusuh saat kalian mengusirnya, adalah kaisar yang baru saja mencabut nyawa kalian tanpa ragu. Selamat malam, para gelandangan. Aku menekan tombol mute dan mematikan layar monitor utama dengan sekali ketukan. Ruangan penthouse kembali senyap dan damai. Tidak ada lagi sisa-sisa masa lalu yang mengikatku. Pembersihan telah dieksekusi dengan sempurna. Benalu itu telah dicabut hingga ke akar-akarnya. Dan kini, mereka harus belajar bertahan hidup di lingkungan yang penuh lumpur dan kehinaan absolut. Tempat di mana mereka memang seharusnya berada sejak awal. Langit Jakarta menumpahkan gerimis tipis yang terasa seperti ludah penghinaan dari alam semesta. Di sebuah gang sempit di kawasan padat penduduk pinggiran ibu kota, sebuah taksi reot berwarna biru pudar berhenti. Sopirnya nyaris mengusir ketiga penumpangnya karena argo nyaris tidak terbayar penuh. Galih Mahendra, Tasha Pramesti, dan Ibu Meli terjerembab keluar dari pintu mobil, menyeret 3 kantong sampah hitam plastik raksasa yang berisi sisa-sisa kebanggaan mereka. Tidak ada penyambutan karpet merah, tidak ada valet parking. Hanya jalanan tanah bergelombang yang becek, genangan air keruh yang dipenuhi limbah rumah tangga, dan bau selokan yang menguar tajam menusuk paru-paru, meracuni setiap tarikan napas mereka. Ketiga manusia itu berdiri gemetar di depan sebuah bangunan yang lebih pantas disebut tempat pembuangan daripada tempat tinggal. Itu adalah gubuk reot berdinding anyaman bambu yang sudah menghitam dan keropos dimakan rayap. Atap sengnya penuh tambalan karat yang tak beraturan, menyisakan lubang-lubang yang membiarkan air hujan menetes langsung ke atas lantai semen kasar yang dingin dan berlumut. Tidak ada pintu kayu jati bergaya Mediterania. Hanya selembar triplek tipis yang ditahan oleh engsel berderit memilukan. Disinilah mereka sekarang. 3 manusia yang beberapa jam lalu bersulang dengan sampanye dari gelas kristal di ballroom hotel bintang 5, kini resmi terdegradasi menjadi gelandangan yang terbuang dari peradaban kelas atas. Galih mendorong pintu triplek itu dengan bahunya yang lemas. Ruangan sempit di dalamnya gelap gulita, beraroma apak yang menyesakkan dada, hanya diterangi oleh pantulan lampu jalanan temaram dari sela-sela dinding bambu. Pria yang dulu sangat angkuh itu merogoh saku kemeja sutranya yang kini basah oleh keringat dingin dan gerimis. Ia mengeluarkan ponsel pintar seharga puluhan juta yang layarnya retak, menjadikannya tak lebih dari sekadar senter murahan. Layar ponselnya menampilkan deretan puluhan notifikasi dari berbagai aplikasi perbankan dan surel korporat. Semuanya dihiasi tanda merah peringatan. Pemblokiran permanen telah dieksekusi dengan sempurna. Status Blacklist BI telah menyebar laksana virus mematikan ke seluruh jaringan rekam jejak keuangannya dalam hitungan menit. Dompet digital, kartu kredit, hingga rekening tabungan terkecil miliknya telah dibekukan. Ia tidak lagi memiliki identitas finansial. Ia tidak bisa menyewa hotel murah, tidak bisa membeli tiket pelarian, bahkan tidak bisa memesan sebotol air mineral melalui aplikasi. Di mata sistem kapitalis, Galih Mahendra telah menguap dan lenyap. Di tangan kirinya, Galih masih menggenggam erat draft gugatan perdata yang dilemparkan Andreas beberapa jam lalu di depan kerumunan sosialita. Kertas tebal berlogo hukum itu kini basah dan kusut. Namun, nominal ganti rugi sebesar 50 miliar rupiah yang tercetak tebal di halaman pertamanya seolah menyala dalam gelap, mengutuk dan mencekik setiap denyut nadinya. Tidak akan ada lagi kolega atau investor bodoh yang meliriknya. Tidak ada pengacara yang sudi membelanya tanpa uang muka dalam jumlah masif. Ia bukan lagi seorang CEO startup visioner. Ia kini tak lebih dari sekadar sampah sejarah korporat yang akan menghabiskan sisa umur produktifnya meringkuk dalam bayang-bayang utang penggelapan dana. Utang kepada wanita yang dulu selalu ia rendahkan karena hanya memakai daster lusuh. Di ambang pintu, Tasha menjerit histeris ketika ujung sepatu hak tinggi putih mahalnya menginjak genangan lumpur yang bercampur kotoran tikus.
Gaun haute couture putihnya yang tadinya dirancang untuk menyilaukan mata para wartawan mode kini robek di bagian bawah dan dihiasi bercak lumpur hitam yang berbau busuk. Riasan wajah mahalnya luntur total, meninggalkan garis-garis hitam maskara di pipinya, membuatnya terlihat seperti hantu yang kebingungan di alam baka. Ia meratapi nasib butik kebanggaannya yang malam ini telah disegel paksa. Dalam pikirannya yang kalut, ia bisa membayangkan proses likuidasi aset yang sedang merampas apartemen mewah dan mobil sports merah kesayangannya, mengubah seluruh kekayaan yang ia curi menjadi capital gain yang manis bagi portofolio sang kaisar yang tak tersentuh. Galih, lakukan sesuatu, jerit Tasha. Suaranya parau dan pecah, menggema di lorong gang kumuh tersebut. Ia menerjang maju dan memukul dada Galih dengan kepalan tangannya yang gemetar hebat. Telepon teman-temanmu, telepon investor lamamu. Kita tidak mungkin tidur di tempat menjijikan ini. Di sini banyak nyamuk dan baunya seperti bangkai binatang. Aku ini pengusaha butik kelas atas, bukan gembel jalanan. Aku butuh kasur. Galih, yang kesabaran dan egonya telah hancur berkeping-keping, menepis tangan Tasha dengan kasar. Matanya membelalak penuh urat merah, kemarahan yang liar. Teman? Teman apa? Mereka semua melihatku dihancurkan di atas panggung. Mereka menertawakanku. Kau pikir aku punya sisa uang sepeser pun untuk membayarkan hotelmu? Semuanya habis. Kita hancur, Tasha. Kita ini sekarang gembel. Terima saja kenyataannya. Ibu Meli, yang sejak tadi terdiam kaku bersandar pada dinding bambu yang basah, tiba-tiba meledak. Wanita tua yang gila kasta dan selalu berlindung di balik topeng agamis itu akhirnya disadarkan oleh tamparan realita yang sangat brutal. Fasad keanggunan sosialitanya runtuh seutuhnya. Ia menatap Tasha, wanita yang dulu ia puja-puja sebagai menantu idaman yang subur dan kaya raya, dengan sorot mata penuh kebencian, penyesalan, dan rasa jijik yang luar biasa. Sang benalu tua itu akhirnya menyadari bahwa ia telah berpindah ke inang yang salah dan membunuh inang utamanya sendiri. Ini semua gara-gara kau, perempuan jahanam, teriak Ibu Meli melengking. Ia melangkah maju dengan terhuyung-huyung dan mendorong bahu Tasha dengan keras hingga sang pelakor terjengkang ke atas lantai semen yang dingin dan lembab. Gara-gara kau mengangkang untuk anakku, kami kehilangan rumah kami. Kau pikir kau lebih hebat dari Amira? Kau ini cuma pelakor murahan pembawa sial. Kalau saja Galih tidak tergoda oleh tubuh hinamu, aku masih tidur di kasur sutra dan menggesek kartu dengan fasilitas auto debit tanpa batas. Kau menghancurkan hidupku. Tasha yang tersungkur di atas genangan air kotor tidak terima dihina. Rasa hormat palsunya pada calon ibu mertuanya seketika menguap ke udara, digantikan oleh naluri bertahan hidup jalanan. Jaga mulutmu, nenek sihir. Balas Tasha sambil merangkak bangun, menunjuk wajah Ibu Meli dengan jari telunjuknya yang bergetar. Kau sendiri yang menampar Amira malam itu. Kau yang mengusirnya dari rumah karena kau rakus. Kau yang selalu mengeluh dan berteriak bahwa dia itu parasit yang hanya bisa numpang hidup. Padahal, kau ikut menikmati uang curian anakmu untuk membeli berlian-berlian palsu itu. Jangan bertingkah suci seolah kau adalah satu-satunya korban di sini. Pertengkaran fisik yang memalukan nyaris pecah di antara kedua wanita egois itu. Ibu Meli bergerak maju dan menjambak rambut Tasha yang basah oleh keringat, sementara Tasha membalas dengan mencakar lengan keriput wanita tua itu tanpa ampun. Galih, yang sudah kehilangan seluruh sisa kewarasannya, sama sekali tidak berusaha melerai mereka. Pria itu hanya merosot perlahan, duduk menyandar di sudut ruangan yang gelap, menenggelamkan wajahnya di antara kedua lututnya yang gemetar. Suara tangisan, makian kasar, dan jeritan kedua wanita itu berbaur dengan derik jangkrik dan suara tetesan air hujan yang merembes dari atap seng. Sebuah simfoni penderitaan yang sangat sempurna bagi jiwa-jiwa yang telah membusuk. Tiba-tiba, dari sudut tumpukan kayu lapuk, seekor tikus got berukuran besar berbulu basah berlari cepat melintasi kaki Ibu Meli. Wanita tua itu menjerit ketakutan, melompat mundur, dan jatuh terduduk tepat di dekat kantong sampah hitam yang berisi sisa-sisa pakaian mewah mereka yang kini tak berguna. Keheningan yang menyiksa perlahan kembali menguasai gubuk reot tersebut. Mereka bertiga terengah-engah dalam gelap, diselimuti gigitan nyamuk, menyadari bahwa di tempat sekumuh ini, berdebat dan saling menyalahkan pun tidak akan mengembalikan satu lembar uang kertas pun ke saku mereka. Tidak ada kamera media, tidak ada panggung kemewahan, tidak ada tepuk tangan sosialita. Hanya ada kemiskinan yang absolut, kesepian yang membekukan, dan penyesalan abadi. Sementara itu, jauh dari kubangan keputusasaan tersebut,
Dari balik jendela kaca anti peluru di puncak gedung pencakar langit ibu kota, sang kaisar portofolio tertidur lelap. Tidak ada rasa kasihan yang tersisa di hatinya. Hanya kepuasan yang dingin, elegan, dan tanpa ampun. Keadilan telah ditegakkan dengan hitungan matematika yang tak terbantahkan. Matahari pagi menyinari ibu kota dengan terik yang membakar. Namun, sinarnya sama sekali tidak mampu menembus pekatnya nasib ketiga manusia di dalam gubuk reot tersebut. Pagi pertama sebagai kaum papa dilalui tanpa sarapan, tanpa pelayan, dan tanpa air bersih. Hanya ada sisa air hujan yang menetes dari atap seng berkarat dan genangan bau selokan yang menemani kebangkitan mereka. Realita telah menghantam keras, merobek sisa-sisa kewarasan yang mereka miliki. Tasya Pramesti menolak untuk menyerah pada takdir yang diukirkan oleh sang kaisar. Gaun haute couture putihnya kini telah berubah menjadi kain lap berwarna coklat kotor yang robek di bagian kelimnya, menempel menjijikan di tubuhnya yang menggigil. Dengan sisa-sisa ego, Tasya meminjam uang receh dari seorang tetangga kumuh berwajah sangar dengan menjanjikan kembalian berlipat ganda, demi membayar tukang ojek pangkalan menuju kawasan Senayan. Otaknya yang dangkal masih berilusi bahwa ia bisa menyelamatkan sisa-sisa gaun rancangannya di butik. Namun, setibanya di depan Tasya Couture, pemandangan yang menyambutnya adalah sebuah pembantaian visual yang absolut. Garis polisi berwarna kuning dan pita segel merah dari firma hukum menyilang kokoh di pintu kaca utama. Terdapat plakat akrilik berukuran besar yang bertuliskan, "Disita." Proses likuidasi aset telah dieksekusi dengan sangat sempurna semalaman suntuk oleh tim legal Andreas. Seluruh gaun mewah seharga ratusan juta, perhiasan pameran, mesin kasir, hingga perabotan desainer di dalamnya telah lenyap tak berbekas. Ditarik paksa sebagai capital gain oleh perusahaan investasi Amira demi melunasi utang sang pelakor. Lebih menyakitkan dari sekadar kehilangan harta, segerombolan sosialita yang kemarin malam bersulang dengannya di gala dinner kini berdiri berkerumun di seberang jalan. Mereka tidak datang untuk menolong. Mereka adalah predator sosial yang mencium aroma darah. Kamera ponsel canggih diarahkan tepat ke wajah Tasya yang tampak seperti orang gila. "Lihat si pelakor murahan itu," bisik salah satu dari mereka. Suaranya sengaja dikeraskan agar menggema di telinga Tasya. Butiknya disita karena menggelapkan uang investor. Beraninya dia menantang Amira, si istri sah yang ternyata pemegang saham utama. Dia pikir dia siapa? Cuma benalu menjijikkan yang mencoba mencuri mahkota ratu sungguhan. Tasya menjerit histeris, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya yang kotor. Air matanya mengalir deras, membasahi debu jalanan di pipinya. Ia berlari menjauh dari kerumunan itu, menyadari dengan kepahitan yang luar biasa bahwa dirinya kini resmi menjadi sampah sejarah di dunia mode. Tidak akan ada yang sudi mengundangnya lagi. Tidak akan ada yang sudi memakai desainnya. Ia hanyalah noda kotor yang pantas dihapus. Di sudut kota yang lain, Galih Mahendra sedang menelan pil keputusasaan yang tak kalah pahit. Pria yang dulu selalu membanggakan dirinya sebagai CEO jenius itu kini harus merendahkan diri, menyewa komputer usang di sebuah warnet berdebu dan pengap di pinggiran rel kereta. Dulu ia dikelilingi oleh perangkat Apple terbaru dan asisten pribadi. Kini ia harus menahan bau asap rokok murah dan mengetik dengan keyboard yang lengket oleh sisa minuman. Matanya merah dan cekung menatap nanar deretan penolakan email di layar cembung. Pagi ini Galih telah mengirimkan resume dan portofolio digitalnya ke puluhan perusahaan kompetitor dan mantan rekan bisnisnya. Ia berharap masih ada sisa reputasi yang bisa menyelamatkannya. Jangankan tawaran posisi manajerial tingkat menengah, surat balasan yang ia terima mayoritas berisi ancaman dan pemutusan hubungan sepihak. Sistem perbankan terintegrasi telah bekerja jauh lebih cepat dari kecepatan mengetiknya. Namanya telah menyala dalam daftar blacklist BI tingkat paling fatal. Galih Mahendra bukan lagi sekadar pengangguran, ia adalah gelandangan korporat. Perusahaan manapun yang berani mempekerjakannya atau berbisnis dengannya akan secara otomatis terkena imbas pembekuan kredit perbankan. Rekam jejaknya penuh dengan aset beracun hasil penipuan. Fakta bahwa ia sedang menghadapi gugatan perdata senilai 50 miliar rupiah membuatnya menjadi racun mematikan bagi siapa saja yang mendekatinya. Laporan audit forensik yang dirilis semalam telah menghancurkan pilar kepercayaan publik kepadanya. "Maaf, Saudara Galih," tulis salah satu mantan angel investornya dalam sebuah email balasan singkat yang terasa seperti pisau belati. "Anda tidak memiliki masa depan di industri teknologi ini. Anda salah memilih lawan. Silakan cari pekerjaan serabutan yang tidak memerlukan pengecekan latar belakang perbankan." Galih memukul meja bilik warnet itu dengan kepalan tangannya yang bergetar hebat.
membuat penjaga warnet meneriakinya dan mengusirnya keluar dengan kasar. Pria itu terdorong hingga jatuh ke trotoar aspal yang panas menggalih. Kemeja sutranya kini basah oleh keringat keputusasaan yang bau. Ia teringat bagaimana ia selalu meremehkan Amira yang tenang dalam balutan daster lusuh di rumah mereka. Kini, daster lusuh sang mantan istri terasa jauh lebih bermartabat dan memiliki kelas yang tak tertandingi dibandingkan dengan status sosial galih yang telah membusuk. Ibu Meli, si lintah darat berkedok sosialita agamis, memiliki jalan penderitaannya sendiri yang jauh lebih memalukan. Wanita tua itu menolak berdiam diri di gubuk. Ia berjalan kaki berkilo-kilometer dengan napas terengah-engah menuju toko perhiasan langganannya di pusat perbelanjaan elit, berniat menggadaikan sisa berlian yang masih melingkar di leher dan pergelangan tangannya. Ia menerobos masuk ke dalam toko emas berpendingin udara itu dengan sisa-sisa kesombongan, meskipun bau keringat dan lumpur dari sepatunya mulai menyengat penciuman para staf toko. Cairkan ini semua sekarang. Saya butuh tunai ratusan juta hari ini juga. Perintah Ibu Meli dengan nada angkuh, membanting kalung dan gelang emasnya ke atas etalase kaca. Pemilik toko yang sudah mengenalinya mengambil loop berlensa ganda, mengamati kalung dan gelang tersebut dengan saksama. Sedetik kemudian, pria parubaya itu meletakkan alatnya dan tertawa meremehkan. Tawa yang menusuk langsung ke ulu hati Ibu Meli. Nyonya Meli, Anda pasti sedang bercanda atau sedang mabuk. Bukankah ini semua hanyalah zirkonia kubik murahan? Tiruan kelas 3 yang biasanya dijual di pasar malam. Berani-beraninya kau bicara begitu, teriak Ibu Meli, matanya melotot tajam seolah ingin mencekik pria itu. Itu berlian asli. Anakku membelikannya dengan harga sangat mahal menggunakan fasilitas Autodebit VIP. Kau jangan coba-coba menipuku. Pemilik toko itu mendengus sinis, melipat kedua tangannya di atas perut. Fasilitas VIP milik menantu Anda yang malang itu maksudnya? Nyonya, berita sudah menyebar. Semua orang di grup arisan Anda sudah tahu kedok Anda. Anda ini cuma parasit yang selama ini numpang hidup dari uang mantan istri anak Anda. Bahkan uang setoran arisan Anda bulan ini ditahan oleh ketua arisan karena rekening Anda sudah diblokir total semalaman. Satpam, tolong usir pengemis gila ini. Dia mengotori lantai tokoku. Dua petugas keamanan bertubuh besar segera menarik lengan Ibu Meli dengan paksa. Wanita tua itu meronta-ronta, menjerit mengumpati mereka. Namun, tenaga rentanya tidak berarti apa-apa. Ia didorong keluar melalui pintu kaca hingga terjatuh tersungkur di atas trotoar jalan raya yang kotor. Panasnya aspal membakar telapak tangannya yang mulai keriput. Air mata kehinaan mengalir deras tanpa henti. Wanita yang dulu dengan pongah menampar menantunya demi membela pelakor, kini meratap meminta belas kasihan di jalanan, ditatap dengan jijik oleh para pejalan kaki yang berlalu lalang. Tak dihiraukan oleh siapapun. Tidak ada yang menolongnya. Tidak ada yang peduli. Sementara itu, jauh dari semua penderitaan dan bau keringat jalanan, di puncak gedung pencakar langit beriklim mikro yang sejuk, Amira berdiri menatap panorama kota melalui dinding kaca penthouse-nya. Sang eksekutor yang memegang hak veto mutlak itu baru saja selesai menyesap secangkir teh chamomile berkualitas tinggi. Ia membaca pesan laporan real-time dari Andreas dengan senyum simpul yang sangat dingin. Karma tidak pernah datang terlambat bagi mereka yang mengatur jadwalnya dengan presisi. Runtuhnya topeng-topeng sosialita itu telah selesai. Pertunjukan air mata darah mereka adalah hiburan termanis yang menyapu bersih masa lalunya. 6 bulan telah berlalu sejak malam pembantaian finansial di ballroom Hotel Kempinski. Di lantai tertinggi gedung pencakar langit ibu kota, Amira berdiri dengan tenang di balik jendela kaca anti peluru penthouse miliknya. Sang ratu menatap hamparan lampu kota yang berkelap-kelip di bawahnya bagaikan lautan berlian yang tunduk pada pijakan kakinya. Ia mengenakan gaun malam berbahan sutra hitam legam kelas atas, memegang segelas wine merah tua bernilai puluhan juta rupiah. Angin malam menderu di luar kaca, tak mampu menyentuh kehangatan dan keheningan ruang kekuasaannya. Di atas meja kerja marmer hitamnya tergeletak 3 buah map tebal berisi laporan akhir dari tim hukum dan finansialnya. Pintu ruangan terbuka tanpa suara. Andreas, sang pengacara berdarah dingin, melangkah masuk membawa sebuah tablet digital di tangannya. Pria itu menunduk hormat, menyadari sepenuhnya bahwa wanita elegan di hadapannya bukan sekadar klien biasa, melainkan seorang dewa pencabut nyawa dalam ekosistem kapitalis. Amira tidak menoleh seketika. Matanya tetap terpaku pada panorama malam, menikmati oksigen kemenangan yang beraroma kekuasaan mutlak. Laporan penutupan kuartal ini sudah selesai diselaraskan, Nyonya Amira, ucap Andreas memecah keheningan dengan intonasi datar, namun syarat akan kepuasan predator.
Proses likuidasi aset untuk entitas Tasya Skutur dan Tek Mahen telah rampung 100% tanpa ada perlawanan hukum yang berarti. Segala bentuk sisa properti fisik, termasuk rumah bergaya Mediterania dan apartemen mewah di SCBD, telah resmi diserap dan dicatat sebagai capital gain yang luar biasa fantastis bagi portofolio perusahaan Anda. Amira mengisap wine di gelasnya perlahan. Cairan merah pekat itu meluncur membasahi kerongkongannya, terasa semanis penderitaan musuh-musuhnya yang meronta di bawah sana. Bagaimana dengan tikus-tikus malang itu, Andreas? Apakah mereka sudah belajar beradaptasi dengan habitat asli mereka yang berdebu? Tanyanya tanpa sedikit pun nada belas kasihan. Andreas menyentuh layar tabletnya, memunculkan laporan investigasi dari detektif swasta bayaran yang disewanya, untuk memantau sisa-sisa kehidupan ketiga pengkhianat tersebut. Sangat menyedihkan, Nyonya. Atau secara objektif, sangat pantas. Galih Mahendra kini secara harfiah telah berubah wujud menjadi seorang gelandangan tanpa arah yang membusuk di jalanan. Setelah gugatan perdata senilai 50 miliar itu dimenangkan secara fair stake oleh firma kita, pria itu kehilangan sisa akal sehat dan harga dirinya secara instan. Amira berbalik, berjalan sangat anggun menghampiri meja marmernya. Sang ratu menatap lembaran foto-foto hasil pantauan detektif yang dicetak mengilap. Terlihat sosok Galih Mahendra, pria super arogan yang dulu selalu merendahkan dan memandang sebelah mata saat istrinya memakai daster lusuh di rumah. Kini, ia duduk meringkuk di pinggir jalan raya dengan kemeja kumal robek. Tubuhnya kurus kering, rambutnya kusut masai penuh debu, dan tatapan matanya kosong laksana mayat hidup. Status blacklist BI telah memastikannya terlempar dari ekosistem peradaban modern. Tidak ada satupun bank yang sudi menerimanya. Tidak ada perusahaan yang mau menampung pencipta aset beracun sepertinya. Dia telah menjadi sampah sejarah yang bahkan tidak sudi dilirik oleh anjing liar sekalipun. Tambah Andreas, nada suaranya dipenuhi ejekan tajam. Dia mencoba meminjam uang pecahan kecil dari lintah darat kelas 3 bulan lalu. Namun, bahkan para preman jalanan itu tahu bahwa menagih utang pada mantan CEO seperti Galih sama saja dengan memeras batu yang kering. Ia berakhir babak belur di sebuah gang sempit. Tertatih kembali merangkak menuju gubuk reot bocor yang Nyonya berikan padanya sebagai kompensasi belas kasihan. Lalu bagaimana nasib sang pelakor murahan? Amira membalik halaman laporan berikutnya menggunakan ujung jarinya yang lentik. Ia menatap foto Tasya Pramesti. Sahabat pengkhianat itu tak lagi mengenakan gaun putih mahal, atau riasan tebal memukau. Tasya kini terpaksa bekerja sebagai buruh cuci harian di pemukiman kumuh. Tangannya yang dulu selalu dihiasi cincin berlian kini melepuh merah dan kasar oleh sabun deterjen murahan kiloan. Tasya Pramesti mencoba menjual cerita sedihnya ke beberapa media gosip amatir secara online. Lapor Andreas. Namun, sayangnya tidak ada satupun yang mempedulikannya. Saat laporan audit forensik dari perusahaan Anda tersebar luas ke ranah publik, Tasya dicap permanen sebagai komplotan pencuri uang korporasi. Tidak ada satupun kenalan sosialitanya yang mau mengangkat telepon darinya. Dia tak lebih dari seekor benalu yang kehilangan inang utamanya, membusuk pelan-pelan tanpa harapan di tengah bau selokan yang menggenang tajam setiap kali hujan turun membasahi lantai tanah gubuk itu. Amira tersenyum sinis. Sebuah senyuman aristokratis mematikan yang memancarkan ketiadaan ampun. Keadilan yang sangat puitis dan presisi. Ia menginginkan suamiku yang tak berguna itu di atas ranjang. Maka ia berhak mendapatkan paket lengkap kebangkrutannya. Sebuah pernikahan siri tanpa surat yang setiap harinya dirayakan dengan perut kelaparan akut dan tagihan utang seumur hidup. Jemari Amira yang dihiasi polesan French manicure sempurna beralih menggeser dokumen terakhir. Laporan mengenai Ibu Meli, wanita tua berwajah dua yang selalu memuja kasta, yang mulutnya selalu berbisa meneriakkan Amira sebagai wanita mandul yang gemar numpang hidup dan hanyalah seekor parasit di keluarga mereka. Foto makro di dokumen itu menunjukkan Ibu Meli sedang menunduk memungut sisa sayuran busuk yang dibuang oleh pedagang di pasar tradisional. Wajah tuanya dipenuhi keriput keputusasaan. Pakaian kebaya brokatnya telah diganti dengan kaos oblong lusuh penuh noda lumpur hitam. Fasilitas autodebit yang Anda cabut secara mendadak benar-benar menghancurkan jantung sosial dan nyawanya. Andreas menjelaskan, nyaris tertawa. Dia diusir secara tidak hormat dari setiap kelompok arisan elitnya. Terjebak tumpukan utang dari teman-teman sosialitanya sendiri karena ketahuan memalsukan berlian yang digunakannya. Ibu Meli kini menderita gangguan pernapasan parah karena menghirup udara beracun di gubuk tersebut. Dan anak kebanggaannya, Galih, sama sekali tidak memiliki uang sepeser pun untuk membelikannya obat batuk termurah sekalipun.
Amira menutup map tebal itu dengan satu dorongan pelan yang elegan. Bunyi debuman kertas tebal yang membentur permukaan meja marmer menggema di ruangan penthouse yang sunyi. Bagaikan ketukan palu hakim dewa yang mengunci takdir mereka untuk selama-lamanya di neraka dunia. Tidak ada sehelai pun rasa kasihan yang merayap di dadanya. Tidak ada air mata penyesalan. Tamparan keras di pipinya 6 bulan lalu telah membakar habis sisa-sisa kelemahan yang ia miliki sebagai seorang istri penurut. Amira telah membuktikan secara nyata kepada dunia bahwa karma tidak perlu ditunggu hingga turun dari langit. Karma bisa dikalkulasi dengan cermat, dicetak di atas kertas kontrak bermaterai maut, dan dieksekusi dengan sangat elegan menggunakan kecerdasan serta akses kekayaan tanpa batas. Sebagai seorang eksekutor tertinggi di rantai makanannya, Amira telah menggunakan hak veto mutlaknya bukan sekadar untuk menghancurkan, tetapi untuk membersihkan kerajaannya dari hama pengerat. Masa lalunya yang hina telah di bumi hanguskan tanpa sedikit pun menyisakan abu untuk dikenang. Tutup berkas mereka selamanya ke dalam mesin penghancur kertas. Andreas, perintah Amira dengan nada yang sangat dingin, memalingkan wajahnya kembali ke arah jendela kaca besar menatap jutaan lampu kota Jakarta yang benderang. 3 manusia cacat logika itu tidak lagi relevan dalam persamaan matriks keuanganku. Fokuskan dana likuiditas kita pada akuisisi startup kesehatan di Singapura bulan depan. Aku ingin melipat gandakan valuasi kekaisaranku sebelum akhir tahun ini. Akan saya laksanakan dengan tingkat presisi absolut, Nyonya Amira, jawab Andreas tegas, menundukkan kepalanya dalam-dalam dan penuh bakti sebelum berbalik dan melangkah perlahan keluar dari ruangan, membiarkan sang ratu berdiri di puncak keagungannya yang mutlak. Amira berdiri sangat tegak, menyilangkan lengannya di depan dada dengan penuh wibawa. Gaun sutra hitamnya berkibar pelan tertiup hembusan angin sejuk dari celah ventilasi. Ia adalah wujud nyata dari kejamnya sebuah pembalasan dendam finansial tingkat tinggi. Ia tidak perlu mengotori tangannya dengan tetesan darah. Ia tidak perlu memaki dengan suara serak atau menangis meratap di aspal jalanan. Ia hanya perlu menekan beberapa tombol, meracik kontrak berduri, menandatangani dokumen investasi palsu, dan membiarkan roda kapitalisme mencabik-cabik nyawa musuhnya secara perlahan dari dalam hingga menyisakan tulang belulang. Malam ini, di atas takhta marmernya yang tak tersentuh, sang kaisar portofolio tersenyum dalam kedamaian mutlak. Rantai penderitaannya telah putus tak bersisa, digantikan oleh kebebasan finansial sejati dan kekuasaan absolut yang tak akan pernah bisa direbut oleh siapapun. Dari kisah ini, kita dapat memetik pelajaran berharga bahwa kehidupan ini adalah ladang tabur tuai yang tidak pernah ingkar janji. Setiap butir kebaikan yang ditanam dengan tulus akan menuai kebahagiaan meski kadar waktunya tak selalu secepat detak jantung. Sementara setiap benih kejahatan yang disemai dengan keserakahan, meskipun awalnya tumbuh subur dan berbunga mewah, pada akhirnya akan berbuah kehancuran yang pahit untuk dinikmati sendiri. Diamnya seseorang yang pernah kau sakiti bukanlah tanda kelemahan atau ketidakmampuan untuk melawan, melainkan bisa jadi ia sedang menyusun strategi, mengumpulkan bukti, dan menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan bahwa kesabaran adalah senjata paling tajam yang tidak pernah tumpul dimakan usia. Tamparan fisik mungkin hanya menyisakan bekas merah yang sembuh dalam hitungan hari, namun tamparan finansial dan sosial yang dieksekusi dengan cermat dan presisi akan membekas seumur hidup. Mengajarkan bahwa jangan sekali-kali meremehkan orang yang pernah kau injak harga dirinya, karena siapa tahu di balik daster lusuh yang kau ejek itu bersemayam seorang kaisar yang sedang mengasah pedangnya. Jangan pernah silau oleh gemerlap duniawi yang menipu, karena harta yang kau banggakan hari ini bisa lenyap dalam semalam. Status sosial yang kau pamerkan bisa berubah menjadi aib di masa depan, dan istana megah yang kau tinggali bisa tiba-tiba berubah menjadi gubuk reot yang pengap dan kumuh. Belajarlah untuk bersyukur atas apa yang ada, jangan pernah mengkhianati kepercayaan orang yang berjasa dalam hidupmu, dan ingatlah selalu bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah cermin dari apa yang kita lakukan. Jika kita menanam angin kesombongan dan pengkhianatan, maka kita akan menuai badai kehancuran yang menerjang tanpa ampun. Karma tidak selalu datang dalam wujud mistis yang turun dari langit. Ia bisa hadir dalam wujud angka-angka di atas kertas, dalam bunyi klak mobil yang disita, dalam suara ketukan pintu saat pengusiran, dan dalam bau selokan yang menggantikan wangi parfum mahal yang biasa kau pakai. Pada akhirnya, kehidupan adalah panggung sandiwara yang adil. Ia memberi mahkota kepada mereka yang rendah hati, dan mencabutnya dari mereka yang sombong. Jadilah pribadi yang tetap teguh dalam kebaikan meskipun dunia sedang membutakan mata dengan kemewahan. Tetaplah setia pada mereka yang telah berjasa meskipun ada tawaran yang lebih menggiurkan. Dan ingatlah bahwa sekeras apapun badai kehidupan menerjang, orang yang bersih hatinya akan selalu menemukan pelabuhan.
Sementara mereka yang kotor jiwanya akan tenggelam dalam gelombang yang mereka ciptakan sendiri.